menerbitkan Perpu Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022 menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya. Pemerintah meyakini Perpu Cipta Kerja dapat memperbaiki iklim investasi di dalam negeri. Benarkah demikian? Kita bahas bersama Profesor Nindyo Pramono, Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada yang siang hari ini sudah hadir di studio Kompas TV. Selamat siang Prof, terima kasih sudah hadir di Kompas Siang. Selamat siang Mas Edi. Bahas soal perubahan Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi Perpu saat ini diubah oleh Presiden jadi Perpu. Seberapa besar urgensi pemerintah dalam hal ini Presiden mengubah Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah ada sebelumnya, Prof, sebenarnya? Iya, tentu persoalan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentu tidak lepas dari argumentasi atau landasan yuridis karena adanya keadaan kegentingan memaksa. Bahasa Undang-Undang Dasar di pasal 22 ayat 1 itu memang Presiden punya kewenangan untuk menerbitkan Perpu kalau situasi negara ada alasan tentang keadaan kegentingan memaksa. Nah, keadaan kegentingan memaksa itu beberapa parameternya antara lain situasi krisis. Itu salah satu contoh. Juga parameter berikutnya adalah adanya kepentingan mendesak kebutuhan perundang-undangan yang memang belum ada atau kosong, atau butuh peraturan perundang-undangan untuk mengisi kekosongan itu yang bersifat mendesak. Kemudian juga ada situasi global yang berkaitan dengan krisis global yang bisa berpengaruh terhadap krisis nasional. Ya. Itu bagian dari pertimbangan, contoh-contoh pertimbangan tentang kegentingan memaksa. Termasuk dalam juga resesi ya, Prof? Resesi itu. Ya, itulah yang jadi pertimbangan. Kemudian pemerintah menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022 sebagai pengganti Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya Anda menyebutkan berulang kali tadi sebuah kegentingan yang ada di negara kita saat ini, terutama juga di global begitu. Ya. Berbicara soal kegentingan dan resesi yang kita singgung tadi sebelumnya, artinya pemerintah pada menyusun Undang-Undang Cipta Kerja sama sekali tidak menyangka akan atau memprediksi akan ada kegentingan seperti ini atau resesi seperti sekarang ini, Prof, ya? Justru dampak dari stagflasi global. Ya, jadi krisis global yang kita kenal dengan stagflasi itu sudah berpengaruh terhadap situasi perekonomian di negara kita. Pemerintah menurut saya mempertimbangkan tidak ingin kembali kepada situasi lama. Terjadi krisis dulu baru kita tergesa-gesa atau kita kelabakan untuk membuat peraturan perundang-undangan atau mengatasi krisis. Nah, kita akan mengantisipasi itu. Itulah pertimbangannya. Jadi krisis global antara lain juga pengaruh krisis global itu menjadi pertimbangan. Juga pengaruh daripada situasi global yang sudah sudah mempengaruhi situasi perekonomian di negara kita. Ya, jadi suplai pasok pangan dan lain sebagainya sudah berdampak ke negara kita. Iya, tapi pertanyaannya Prof, mengapa pemerintah harus buru-buru menerbitkan Perpu ini padahal pandemi juga belum sebelumnya sepenuhnya pulih begitu dan situasinya juga masih harus membutuhkan payung hukum yang lama begitu? Menurut saya bukan buru-buru sebenarnya, karena justru dampak dari stagflasi global yang sudah nampak di depan mata kita, pemerintah mengantisipasi itu. Kalau dibuat peraturan perundang-undangan dengan metode yang konvensional, salah satu contoh sebenarnya kemarin itu kan hanya soal prosedur yang dipersoalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Substance sebenarnya tidak begitu menjadi masalah, kecuali dua hal tadi yang tentang tenaga kerja dan sertifikasi halal. Lainnya sebenarnya banyak peraturan perundang-undangan yang itu tidak mendukung iklim investasi, Mas Adi. Ada sekitar 78 peraturan perundang-undangan di berbagai sektor, baik pertambangan, pertanian, kehutanan, perizinan yang itu sering menjadi masalah besar ya bagi para investor, baik investor luar negeri maupun investor domestik. Ya, mempersoalkan tentang mekanisme perizinan yang tidak mendukung iklim investasi.
Itu sudah di depan kita. Kalau itu mau diselesaikan secara konvensional, satu persatu peraturan perundang-undangan yang diinventarisasi ada sekitar 78. Kalau itu dilakukan satu persatu, memakan waktu sekitar 17 tahun, bayangkan. Baik. Maka dibuatlah dengan metode omnibus law, tapi kemarin kemudian dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dengan memasukkan metode omnibus law. Kemudian sekarang tinggal bagaimana memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Nah, pengaruh dari stagflasi global sudah masuk ke negara kita, maka kita mengantisipasi itu, kemudian pemerintah mengambil keputusan menerbitkan Perpu itu. Ya. Alasan tentang kegentingan memaksa itu betul-betul sepenuhnya berada pada diskresi Presiden. Ya, ini poin pembahasan kita berikutnya soal iklim investasi yang Prof singgung tadi. Ini berkali-kali juga investor, baik yang dikatakan Prof tadi, dari dalam negeri maupun luar negeri, mengeluhkan kesulitan untuk mengembangkan bisnis mereka di tanah air. Betul. Dan itu misi awal Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja ini dimunculkan Omnibus Law. Sekarang ada Perpu. Artinya ada perubahan dan penyesuaian dari peraturan di beberapa poin begitu. Betul. Apakah iklim investasi melalui Perpu yang sudah ada ini akan semakin memperbaiki, ataukah justru ada beberapa perubahan-perubahan yang harus disesuaikan oleh para investor? Tapi jangan dijawab dulu, Prof Nindyo, kita akan bahas hal ini setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Siang. Pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah gilang-gilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Kita selalu diandalkan. Cepetan yuk. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta Tablet. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta. Cepat sikat sakit mah. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Kalau buat traveling sih, nyamannya bayar-bayar pakai kartu Visa. Nikmati mudahnya transaksi non-tunai pas traveling. Ada banyak promo, aman, dan diterima di seluruh dunia. Tunggu apa lagi? Waktunya traveling lagi dengan Visa. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi. Buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Alergi, jontor nih.
Aku biduran. Obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Saudara, masih membahas Perpu yang akan menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan segera disahkan menjadi undang-undang. Terutama kita akan membahas soal iklim investasi yang berdampak besar pada kemajuan perekonomian di Indonesia, terutama di masa resesi di Indonesia maupun global. Kita bahas bersama Nindyo Pramono, Profesor Nindyo Pramono, Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada. Prof, tadi sebelum jeda saya sempat singgung soal apakah Perpu ini akan membawa iklim investasi yang lebih baik di tanah air atau justru memperlambat iklim investasi? Ya, kalau berbasis data yang saya tahu saya peroleh, kita bisa melihat dari informasi dari data dari IMF ada, dari data dari World Bank ada, data dari Indonesian Economic Prospect ada. Ya. Menunjukkan bahwa hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja memang memberikan iklim positif terhadap arus investasi, khususnya foreign direct investment. Contoh konkret, beberapa di manufaktur sudah mengalami peningkatan. Namun kalau diukur, kalau ditanyakan sudah cukup berhasil atau belum, tentu menurut saya nggak fair kalau baru berjalan 2 tahun lalu ngukurnya saat ini sudah berhasil atau belum. Tapi dampak positif dari itu kelihatan. Akan terasa berapa tahun ke depan? Ya, berapa tahun ke depan? Tentu, kira-kira berapa lama, Prof? Ya, tentu tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu antara lain meningkatkan ekosistem investasi. Itu antara lain. Pemangkasan tentang mekanisme perizinan sudah dilakukan. Dengan mekanisme awalnya dulu dengan mekanisme online single submission sebenarnya bertujuan untuk memangkas tentang jalur-jalur perizinan yang dulu dirasakan cukup berbelit-belit oleh para investor. Nah, kalau itu berjalan lancar, ya, itu ditaati juga oleh para pemangku kepentingan, para pemerintah, ya, wakil-wakil pemerintah atau aparat pemerintah yang mengatur atau menyelenggarakan pelayanan masyarakat di bidang perizinan, menurut saya itu akan menjadi dampak positif. Nah, kalau dampak positifnya ada, investor pasti akan datang. Baik. Ya. Kalau investor datang, saya tambahkan lagi, ya tentu akan menyerap tenaga kerja. Jadi kalau sekarang dipersoalkan bahwa dengan hadirnya investor belum tentu akan bisa menyerap tenaga kerja, menurut saya juga tidak sepenuhnya benar. Tapi banyak juga yang menganggap Perpu ini dari Undang-Undang Cipta Kerja yang akan segera disahkan menjadi undang-undang lebih menguntungkan pembawa modal atau investor baik itu asing maupun dalam negeri ketimbang para pekerja di dalam negeri. Apa sebenarnya yang belum publik pahami soal ini? Iya, kan menurut saya tidak comparable ya. Kalau kita bicara investor, hadirnya investor lebih menguntungkan pemilik modal dibanding tenaga kerja. Menurut saya justru tidak. Hadirnya investor, ambil contoh sekarang, investor masuk ke sini kemudian mengembangkan pabrik, pokoknya bidang manufaktur. Membutuhkan tenaga kerja pasti. Nggak usah jauh-jauh. Ya, yang namanya dulu dengan perusahaan yang kita kenal dengan PT Perorangan, yang di global kita kenal dengan startup, ya, itu kan kita tahu dulu kita tidak pernah mengenal, Mas Adi, yang namanya Gojek, ya, kita tidak mengenal yang namanya Bukalapak, Shopee dan seterusnya. Justru sekarang menggurita. Sekarang menggurita dan setiap masyarakat dulu yang nganggur saja dengan dia mendapatkan
aplikasi Gojek dan seterusnya, bisa melayani masyarakat. Bahkan masyarakat banyak yang memimpikan untuk bekerja. Betul. Dengan satu alat yang namanya smartphone, yang orang sekarang di rumah dan dibantu oleh teman-teman kita untuk membeli sesuatu kebutuhan dengan mekanisme itu. Apakah itu bukan tenaga kerja? Menurut saya itu tenaga kerja. Dan itu penyerapan yang menurut saya luar biasa. Yang dimulai dari perusahaan kecil waktu itu. Dan itu perusahaan kalau di luar negeri, perusahaan-perusahaan home industry juga. Ya, kemudian itu ditampung sekarang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja lewat diaturnya PT Perorangan. Itu rombakan global menurut saya, ya, perubahan yang mendasar juga di Undang-Undang Perseroan Terbatas. Karena Undang-Undang Perseroan Terbatas itu prinsipnya menganut paham perjanjian pertama, yang kedua adalah yang namanya PT itu asosiasi modal dari sekian banyak orang. Sekarang ada kesempatan membentuk PT cukup satu orang dengan persyaratan yang sangat sederhana, modal ditentukan sendiri, dan itu menampung untuk apa? UMKM. Di samping koperasi juga akan ditingkatkan. Artinya begini, Prof, alih-alih membicarakan soal tenaga kerja yang mereka permasalahkan begitu ya, publik permasalahkan. Artinya bukan hanya tenaga kerja, justru mereka bisa menjadi pengusaha-pengusaha baru. Bisa menjadi pengusaha lewat pengusaha perorangan. Nah, inilah yang diciptakan dari iklim investasi yang diatur oleh Perpu. Itu diberi kesempatan. Dan itu merujuknya di Undang-Undang Cipta Kerja tegas. Yang namanya PT Perorangan, yang itu berangkat dari UMKM, itu merujuknya juga kepada UMKM, kepada Undang-Undang Usaha Menengah Kecil dan Menengah. Undang-Undang UMKM menjadi rujukannya. Di Undang-Undang UMKM, itu yang namanya usaha besar, tidak boleh nyaplok yang kecil. Dengan mekanisme kemitraan boleh. Mekanisme kemitraan itu yang kecil dibina, dibimbing, dijadikan mitra, supaya bisa berkembang. Jadi tujuannya sebenarnya sangat bagus. Publik juga mempertanyakan atau sebagian pihak, terutama yang mempermasalahkan tenaga kerja yang tadi kita singgung, itu mempermasalahkan soal tidak adanya reformasi struktural, soal Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Prof benar atau tidak? Oh, enggak. Reformasi struktural dalam rangka Undang-Undang Kerja, bahkan juga di Perpu, itu tegas dinyatakan justru harus dilakukan reformasi struktural. Konkretnya seperti apa, Prof? Biar publik juga lebih paham dengan bahasa yang konkretnya simpel. Salah satu contoh ya, salah satu contoh yang konkret saja, yang bisa saya katakan, dengan perizinan. Dengan perizinan itu sekarang coba bayangkan, perizinan untuk mendirikan PT Perorangan, Mas, itu sudah cukup dengan online, dengan surat pernyataan dari calon pendiri, begitu memenuhi kriteria, dia mendaftarkan masuk kepada sistem, langsung menjadi PT dan berbadan hukum. Itu kan tidak seperti dulu harus datang ke instansi, harus menghadap, harus dengan persyaratan surat keterangan macam-macam. Sekarang itu semua dipangkas. Itulah contoh konkret daripada reformasi struktural. Tapi sependapat tidak, Prof, dengan anggapan bahwa iklim investasi kita sebenarnya masih lebih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara di ASEAN? Justru itu. Memang begitu realitanya? Memang begitu. Ini kalau mau lihat data, fakta ya dari Bloomberg, fakta dari World Investment Report, kita bisa melihat. Memang mulai dari 2015 sampai 2019 saya punya data, memang peningkatan dari investasi kita ada. Tetapi peningkatan dari iklim investasi Indonesia itu tetap masih kalah dengan negara tetangga kita, Singapura, Malaysia, Thailand, maupun bahkan sekarang dengan Vietnam. Yang dulu tahun 70-an Vietnam, Thailand itu belajar ke kita. Sekarang berbalik, bahkan kita belajar ke mereka. Aduh, janganlah. Menurut saya kita ini negara besar ya. Kenapa kita sekarang justru disibukkan dengan perdebatan-perdebatan yang menurut saya hanya berada di dalam soal kulit. Ya, di dalam permukaan. Prof, terakhir singkat saja. Tadi di informasi pengantar di Litbang Kompas 60% aspirasi masyarakat itu tidak terwakili oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, apa yang sebenarnya harus dijelaskan oleh pemerintah terkait hal ini agar masyarakat juga merasa bahwa Perpu Cipta Kerja ini membawa kebaikan untuk semuanya? Ya, mungkin kalau hasil Litbang mengatakan seperti itu, saya bisa memahami bahwa situasinya saat ini kan barangkali baru sekitar 2 tahun ya. Tahun 2020, Mas,
Beri kesempatan lah ya. Tahun 2020 kemudian justru dilakukan judicial review. Begitu di judicial review, Mahkamah Konstitusi juga berpendapat dari sisi uji formil, pendekatan prosedur. Dari segi prosedur dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Ya, artinya apa itu? Artinya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 sepanjang tidak dimaknai dalam jangka waktu 2 tahun tidak dilakukan perubahan. Perubahan terhadap apa? Prosedur saja, substansi tidak dipersoalkan. Oleh karena itu pemerintah melakukan perbaikan, dimulai dari perbaikan tentang undang-undang, pembentukan peraturan perundang-undangan. Dimasukkanlah metode omnibus law. Begitu dimasukkan omnibus law juga sudah di judicial review terus. Keluar Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 juga dilakukan judicial review. Jadi kalau pemerintah sekarang mau sosialisasi untuk kepentingan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu berpihak kepada usaha kecil, menengah, dan koperasi supaya terangkat derajatnya, tetapi terganggu dengan pendekatan-pendekatan formalistik, prosedural. Jadi jangan apatis dulu lah ya. Nah, menurut saya, kasih kesempatan dulu. Saya tahu saat ini Satgas Undang-Undang Cipta Kerja itu tiap hari turun ke masyarakat. Termasuk Prof juga ya, untuk di dalamnya ya. Saya juga diberi tugas untuk itu, antara lain juga pada siang hari ini, ya bahwa kasih kesempatan dulu. Ya, ada prosedurnya kalau kita tidak bisa melihat kalau hasilnya, kita bisa mengevaluasi. Tapi tolong kasih kesempatan. Baik, kasih kesempatan untuk beberapa waktu ke depan untuk membuktikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini membawa manfaat yang banyak. Ini sudah new normal. Ini sudah mulai new normal, sudah mulai baik. Ya, pemerintah sudah mulai bisa lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat. Baiknya kita akan mendengar dulu apa saja sosialisasi selain yang kita gaungkan siang hari ini, Prof, di Kompas TV, di Kompas Siang khususnya. Akan ada sosialisasi yang lebih masif lainnya soal Perpu Cipta Kerja ini. Dan kita akan nantikan nanti kerja cepat dari pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia maupun juga secara global perekonomian di dalam negeri. Saya kira bisa menghadapi resesi global. Bisa dilihat nanti setiap saat informasi pasti akan muncul. Baik, terima kasih Profesor Nindyo Pramono, Guru Besar Bisnis Universitas Gajah Mada telah berbagi informasi dan insight-nya di Kompas Siang hari ini. Terima kasih Prof. Sama-sama Mas Adi. Dan saudara, setelah jeda Kompas Siang masih akan kembali dengan sorotan lainnya, diantaranya informasi soal Presiden Joko Widodo yang hadir dalam peringatan Hari Pers Nasional di Medan, Sumatera Utara. Tema yang diusung adalah Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat. Kami segera kembali. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot. Nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi, buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Kita selalu diandalkan. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta Tablet, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesup. Tapi ibu memberiku penggantin supaya cacing KO. Aku pikir semua air mineral itu sama.
Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Gaya dan hobi kita boleh beda. Mantapnya ABC Kopi Susu Gula Aren satukan semua. Baru dengan gula aren asli yang berpadu sempurna. Temani keseruan momennya. ABC Kopi Susu Gula Aren. Gula aren asli, mantap kopi susunya. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing KO. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Hey, ada madu TJ Saset, madu TJ Saset, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry, banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Presiden Joko Widodo menghadiri acara puncak peringatan Hari Pers Nasional atau HPN 2023. HPN tahun ini berlokasi di Medan, Sumatera Utara. Peringatan Hari Pers Nasional atau HPN 2023 digelar di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Ada sejumlah kegiatan dalam rangkaian HPN tahun ini. Antara lain diskusi soal isu-isu terkini media massa serta penandatanganan sejumlah Memorandum of Understanding atau MOU dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, Komisi Pemilihan Umum, dan juga Bawaslu. Sebelumnya Presiden Joko Widodo berpesan kepada insan pers agar tidak hanya berbicara soal kebebasan pers, tetapi juga tentang pers yang bertanggung jawab. Presiden Jokowi menegaskan sejumlah tantangan yang dihadapi media di Indonesia belakangan ini termasuk soal keamanan data dalam negeri. Presiden juga meminta media tidak terpolarisasi jelang pemilu 2024. Di tengah suasana seperti ini, insan media arus utama, media mainstream, justru sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi. Penting sekali menjadi clearing house of information, menyajikan informasi yang terverifikasi dan menjalankan peran sebagai communication of hope yang memberi harapan kepada kita semuanya. Oleh karena itu saya minta semua pihak, baik kepada lembaga pemerintah pusat dan daerah, BUMN, perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat, untuk mendukung keberadaan media arus utama. Memang untuk bisa eksis berkelanjutan media arus. Saudara, Kompas TV kembali meraih anugerah jurnalistik Adi Negoro 2022 melalui program Berkas Kompas. Anugerah jurnalistik Adi Negoro diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI menyambut Hari Pers Nasional. Anugerah jurnalistik Adi Negoro kembali diraih Kompas TV. Dalam kategori jurnalistik televisi, penghargaan tertinggi dianugerahkan kepada program Berkas Kompas dalam episode Siapa Jaga Masyarakat Adat.
Melalui program-program terbaik, Kompas TV memegang komitmen KG Media untuk senantiasa menyuarakan suara-suara yang tidak terdengar di masyarakat. Tak cuma Kompas TV, Kompas.id yang merupakan platform digital harian Kompas juga meraih anugerah jurnalistik Adinegoro 2022 kategori jurnalistik siber. Sementara harian Kompas juga menjadi pemenang untuk kategori jurnalistik karikatur. Ajang Adinegoro sendiri merupakan wadah apresiasi karya jurnalistik atau produk berita di semua platform. Informasi tadi menjadi penutup Kompas siang hari ini. Saksikan terus berita-berita teraktual di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Radi Saputro, sehat selalu. Sampai jumpa. Siang itu, Tanah Toba berkecamuk. Karena masyarakat adat Natumingka tiada kuasa menahan kesal dan murka yang bercampur aduk. Sebab tanah adat Natumingka yang berada di Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, diusik sekelompok orang asing. Tuntutan hukuman 2 tahun penjara membuat Baikuni Wibowo merasa niat baiknya menyalin rekaman CCTV yang mengungkap kebohongan Sambo tak dihargai. Saya memiliki niat yang tulus membantu para penyidik dengan memberikan salinan CCTV tersebut. Tapi niat saya untuk membantu malah membuat saya sampai ke persidangan hari ini. Inilah satu kenyataan bahwa sekeluarga dipermalukan karena saya telah berniat baik. Simak selengkapnya dalam Rosi, Ayah Baikuni. Kejujuran itu mahal. Kamis 9 Februari pukul 8:30 malam. Eksklusif di Kompas TV. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Kita akan menantikan sidang perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yang akan berlanjut. Saat ini sedang diskors di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi sebelumnya pembacaan duplik oleh penasihat hukum dari terdakwa kasus perintangan penyidikan, yakni Arif Rahman Arifin, sudah selesai dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saat ini diskors dan menunggu agenda selanjutnya untuk mendengarkan atau menyimak duplik yang akan dibacakan oleh kuasa hukum terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Ini menjadi pembelaan terakhir dari para terdakwa yang juga mantan anak buah Verdi Sambo ini dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua. Kita akan menyimak ataupun mendengarkan apa saja poin-poin penting yang sudah disampaikan oleh Arif Rahman Arifin melalui kuasa hukumnya dalam duplik yang disampaikan di persidangan. Kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tifal, tadi pembacaan duplik dari Arif Rahman Arifin telah sepenuhnya dibacakan oleh kuasa hukum, yang juga jadi pertanyaan poin-poin penting apa saja yang akhirnya menjadi sanggahan dari kuasa hukum Arif Rahman Arifin terhadap replik yang sudah diutarakan jaksa sebelumnya. Pada hakikatnya, Radi, dari tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin ini menolak seluruh tuntutan dan juga replik yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam beberapa sidang sebelumnya. Setidaknya saya menangkap ada 2 poin penting yang ditekankan betul dalam duplik atau tanggapan atas replik yang dibacakan oleh tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin dalam sidang yang berlangsung tadi sekitar pukul
setengah 11 siang mulainya sidang tadi waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Poin pertama yang paling ditekankan adalah masalah kejujuran dari Arif Rahman Arifin yang sejak proses penyidikan bahkan sampai dengan saat ini dalam proses persidangan, Arif Rahman Arifin sudah menyampaikan apa yang ia ketahui, terlebih dia sudah mengakui atas apa atau pengetahuannya setelah menonton rekaman CCTV Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan yang menangkap visual saat Nopriansyah Yosua Huta Barat ini masih hidup dan berada di sekitar rumah dinas Ferdi Sambo yang masih berstatus sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Mabes Polri. Rumahnya persis pada nomor 46 di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Dengan kejujuran ini bahkan tadi penjelasan dari tim penasihat hukum terdakwa juga menjelaskan ini juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam mengusut proses hukum, lebih-lebih oleh jaksa penuntut umum sehingga bisa menguak kasus ini lebih dalam sampai ke proses persidangan baik untuk kasus 340 atau kasus pembunuhan berencana maupun kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang ikut menjerat nama Arif Rahman Arifin. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, sehubungan dengan penjelasan dari replik jaksa yang menyebut sebetulnya Arif Rahman Arifin ini punya ruang untuk menolak perintah Ferdi Sambo yang memintanya setelah menonton rekaman CCTV untuk menghapus itu semua atau menghapus data CCTV yang diambil dari DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Karena kondisinya ia tidak memiliki mens rea atau tidak punya niatan untuk melakukan upaya melawan hukum, satu. Yang kedua, ada upaya bentuk perlawanan dengan tipikal psikologis dari Arif Rahman Arifin yang terbilang cukup patuh pada perintah atasan, sehingga cara dia yang diperintahkan untuk menghapus rekaman CCTV oleh Ferdi Sambo ini diubah dengan menyalin data CCTV atau rekaman CCTV tersebut terlebih dahulu bersama dengan Baikuni Wibowo, dan salinannya itu ada di diska keras atau hard disk yang ada di tangan Baikuni Wibowo waktu itu, sehingga di sini tergambar jelas bahwa ada upayanya untuk menolak perintah atasan untuk menghapus dengan cara mengubah itu dengan menyalin sampai akhirnya salinan data CCTV itu menjadi bukti bagi penyidik untuk mengungkap kasus pembunuhan terhadap Nopriansyah Yosua Huta Barat di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Nah, alhasil kemudian tadi di bagian akhir nota duplik, tim penasihat hukum Arif Rahman Arifin tetap meminta sekali lagi kepada majelis hakim untuk melepaskan jerat pidana kepada kliennya ini, melepaskan Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan dan berharap ia segera dibebaskan dari proses hukum ataupun juga jerat pidana yang sempat dialamatkan kepada dirinya. Kita ingat lagi waktu itu jaksa penuntut umum dalam sidang tuntutan menyampaikan kepada majelis hakim untuk menghukum Arif Rahman Arifin dengan pidana kurungan 1 tahun penjara ditambah dengan pidana denda sebesar 10 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Hal ini menyusul dari jaksa menilai Arif Rahman Arifin ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut jaksa melakukan pelanggaran dalam dakwaan primer pertama, yakni melanggar pasal 49 jungto pasal 33 Undang-Undang ITE dengan pasal pengait adalah pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagai gambaran saja bahwa dalam Undang-Undang ITE yang menjerat Arif Rahman Arifin ini diterangkan di situ ada pidana bagi siapapun yang secara sengaja atau tanpa hak melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja. Sampai kemudian ada pasal pengait pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang menyebutkan ada jerat pidana bagi mereka yang melakukan atau ikut serta melakukan tindakan yang berujung pada perbuatan pidana. Itu gambaran untuk satu terdakwa dulu. Nah, ini sidang baru diskors beberapa menit yang lalu dan nanti sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Ahmad Suhail akan berlanjut lagi sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat untuk mendengar duplik bagi terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria yang sebelumnya dalam tuntutan sudah dituntut oleh jaksa dipidana 3 tahun kurungan penjara dengan tambahan denda 20 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Dalam nota replik saat itu, jaksa juga membantah seluruh pledoi atau pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa maupun juga tidak memberikan respon lebih lanjut atas pledoi yang disampaikan begitu atas poin-poin yang ditegaskan oleh tim penasihat hukum terdakwa baik itu Hendra Kurniawan maupun juga Agus Nurpatria. Sebagai pengingat saja bahwa Hendra Kurniawan ini
akhirnya dijerat ataupun juga dituntut oleh jaksa dengan pidana 3 tahun kurungan penjara ditambah dengan denda 20 juta rupiah dengan beberapa poin yang memberatkan. Pada intinya adalah posisi Hendra yang menjadi bagian dari Divisi Profesi Pengamanan Polri, jabatannya waktu itu adalah sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal Karopaminal, ini menjadi poin memberatkan. Saya coba rincikan kembali. Poin memberatkan bagi Hendra yang akhirnya dituntut 3 tahun penjara adalah posisinya sebagai perwira Polri yang sudah berpengalaman selama puluhan tahun, seharusnya lebih memahami dan mengetahui tindakan seharusnya seorang polisi terkait peristiwa tindak pidana. Itu poin pertama. Poin keduanya, posisi Hendra sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal saat itu di Divisi Propam seharusnya bertugas mengawasi dan menjaga perilaku perwira dan anggota Polri dan berada pada jalur yang benar sesuai dengan aturan hukum. Kemudian yang poin ketiga, terdakwa, ini poin yang cukup ditekankan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa dipandang tidak mengakui dan tidak jujur atas perbuatannya dan disampaikan di muka persidangan sebagai fakta persidangan, bahkan dianggap masih berkilah mencari alibi yang tidak bisa dibuktikan dalam proses persidangan sepanjang proses ini sudah hampir lebih dari 3 bulan berjalan sejak bulan Oktober 2022 lalu. Tapi ada hal lain yang dipandang meringankan posisi Hendra Kurniawan dalam kasus ini, yakni ia dianggap bertugas di kepolisian sudah sejak lama dan punya prestasi sehingga bisa diangkat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal di Divisi Propam Mabes Polri. Itu baru untuk Hendra. Sementara untuk Agus Nurpatria dalam poin-poin tuntutan ada beberapa hal yang memberatkan posisi Agus Nurpatria di sini. Terdakwa Agus Nurpatria dipandang selaku perwira tidak sepantasnya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kedudukan atau kewajibannya yang seharusnya bertindak sesuai ketentuan undang-undang dalam mengungkap kasus pembunuhan Yosua. Poin berikutnya, terdakwa telah diminta oleh Irfan Widianto amankan CCTV tanpa surat perintah yang sah. Ini beberapa kali juga dipertanyakan dalam sidang pembuktian ataupun juga yang ditanyakan langsung baik itu dari jaksa penuntut umum, terutama masalah surat perintah, apakah ada perintah yang sah yang dilakukan oleh Agus Nurpatria, entah itu lewat surat ataupun juga secara struktural begitu kepada pihak-pihak terkait sehubungan dengan mengamankan rekaman CCTV sesuai dengan keinginan dari Verdi Sambo yang menjadi dalang dari pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Dan poin lainnya yang dianggap memberatkan posisi Agus Nurpatria adalah tindakannya ini mencoreng institusi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Di sisi lain, ada poin-poin meringankan juga yang dianggap oleh majelis jaksa penuntut umum bisa meringankan posisi tuntutan, yakni pengabdiannya lebih dari 20 tahun di institusi, tidak pernah melakukan tindakan tercela selama menjadi anggota polisi, dan sopan selama masa persidangan. Gambarannya demikian, dan sekarang kita tinggal tunggu proses sidang lanjutan di pukul 13 nanti. Radi. Ya, Tifal, kita kembali ke soal Arif Rahman Arifin. Tadi di dalam duplik yang disampaikan, penasihat hukum Arif Rahman Arifin sempat menyampaikan bahwa terdakwa menceritakan dengan jujur soal isi DVR CCTV yang dimana dalam rekaman tersebut menunjukkan bahwa Yosua masih hidup pada saat itu dan Verdi Sambo tiba di rumah Duren 3 Jakarta Selatan pada saat ditampilkan bersama dan ditonton bersama-sama. Nah, tadi Anda membacakan poin-poin yang meringankan dari Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Apakah poin ini yang disampaikan pada duplik itu bisa menjadi pertimbangan hakim soal kejujuran Arif Rahman Arifin dalam mengungkap isi DVR CCTV? Dan kita ketahui juga selama persidangan, seperti yang Anda katakan juga, Arif berlaku sopan, berlaku kooperatif, dan juga beberapa kali mungkin agak sentimental begitu. Apakah ini juga menjadi pertimbangan dari majelis hakim untuk setidaknya meringankan tuntutan jaksa? Soal pembuktian dari jaksa maupun juga pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa tentu ini akan dijadikan pertimbangan, tapi seberapa besar kadarnya ini tentu berpulang pada majelis hakim lagi untuk menentukan berat tidaknya hukuman bagi Arif Rahman Arifin yang sudah dituntut oleh jaksa 1 tahun kurungan penjara ditambah dengan denda 10 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Tapi yang jelas bahwa dari tim penasihat hukum sudah menyampaikan kondisi psikologis dari Arif Rahman Arifin ditambah dengan lingkungan yang sangat tidak memadai saat itu untuk dia bisa membela dirinya, lalu juga berlaku jujur atas apa yang ia ketahui setelah menonton rekaman CCTV Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan saat itu.
ditambah lagi ada ancaman dari Verdi Sambo yang sempat yang mana saat itu kondisinya ia memanggil Arif Rahman Arifin dan juga Hendra Kurniawan bersama-sama ngobrol di situ dan didapati bahwa Arif mengetahui isi rekaman tersebut dan ada perintah di situ untuk menghapus rekaman CCTV. Ancamannya kalau kita ingat lagi dalam beberapa kali fakta persidangan atau fakta hukum yang yang tergambar sampai dengan sepanjang proses hukum ini berjalan, ancamannya adalah kalau kemudian ini bocor, kata Verdi Sambo, maka ia bersama dengan terdakwa lainnya yang harus bertanggung jawab soal itu. Inilah yang kemudian membuat kondisi psikologis dari Arif tidak bisa dengan lepas menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi dan akhirnya baru tumpah dalam beberapa sidang terakhir. Kita ingat waktu itu dalam sidang pembelaan yang disampaikan saat itu, Arif sempat menangis di hadapan majelis hakim oleh Hakim Ketua Ahmad Suhel dengan kondisi dia yang tidak mampu melakukan apapun hingga dirinya hanya bisa diam sampai ada momen saat dia mau bisa mengungkap sebenarnya saat dia dipatsuskan waktu itu. Dan direspon pula oleh Hakim Ketua Ahmad Suhel waktu itu yang menyebut bahwa ada kejujuran dalam diri Arif Rahman Arifin untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi karena ia menjadi terdakwa dalam dugaan kasus perintangan penyidikan atas pembunuhan Yosua di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Lebih-lebih tadi juga dikuatkan lagi dalam pledoi pribadi Arif Rahman Arifin dalam sidang pledoi 2 kali sidang sebelumnya, begitu Radi, disampaikan di situ bahwa masalah adanya hierarki kuasa, relasi kuasa yang cukup kuat di institusi kepolisian membuat dirinya tidak bisa menolak sedikit pun perintah atasan. Lebih-lebih masalah perintah menghapus rekaman CCTV itu. Kalau kita simak lagi dalam duplik, upaya dia mengalihkan bentuk ataupun juga menindaklanjuti perintah hapus dari CCTV yang dikeluarkan Verdi Sambo itu dengan menyalin dan juga mencadangkan data itu ke dalam sebuah disk keras atau hard disk, ini menjadi bentuk bahwa ia menolak perintah atasan. Itu dari tim penasihat hukum terdakwa, sehingga apakah itu juga bakal menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menjatuhkan vonis bagi Arif Rahman Arifin? Ini kembali lagi berpulang pada majelis hakim yang nanti akan menjatuhkan putusan di 2 pekan berikutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023. Radi. Baik, termasuk jika kita membicarakan persepsi hukum, semua anak buah Sambo ini mengaku mendapatkan ancaman dari mantan Jenderal Bintang 2 yang sebelumnya menjabat jadi Kadif Propam Polri ini. Ini sepertinya juga akan terus dipertimbangkan oleh majelis hakim. Baik, terima kasih Tifal Solesa melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan nanti perbaharui lagi informasi dari sana begitu ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memulai kembali sidangnya di Jakarta Selatan. Baik, terima kasih Tifal. Saudara, breaking news Kompas TV jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neoremasil, nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neoremasil. Cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Saat cacingan, aku akan terlihat lemas dan lesu. Tapi ibu memberiku pembantrin supaya cacing KO. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza selalu lebih beda sayangnya. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick done.
Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Kita selalu diandalkan. Cepetan yuk. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta Tablet, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah gilang-gilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Keluar mulu. Biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall baru dengan ekstrak zaitun dan Active Profit Amino menguatkan rambut dari akar sampai ujung. Emosi perfumnya jaga rambut berhijabmu tetap segar dan wangi. No rontok, no apek dengan Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Cuma Emerald Hijab Shampoo yang ngerti rambut berhijab kita. Eukaliptus dikenal memiliki banyak manfaat. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Efektif 99,99% bunuh virus, kuman, dan bakteri. Aroma segarnya bikin nyaman. Supersol Karbol Wangi Eukaliptus. Super Solution. Wingscan. Kembali di Breaking News, Saudara. Sidang perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat berlanjut dengan agenda pembelaan terakhir dari anak buah Sambo, Arif Rahman Arifin, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim penasihat hukum menyatakan menolak seluruh dalil yang disampaikan jaksa dalam tuntutan dan replik. Pengacara juga menyinggung soal kejujuran Arif dalam penanganan kasus ini. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo, bahwa kami menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh saudara penuntut umum dalam surat tuntutan akuo dan replik akuo, serta kami tetap pada dalil-dalil nota pembelaan yang telah kami sampaikan sebelumnya. Adapun tanggapan kami atas dalil yang disampaikan oleh saudara penuntut umum dalam duplik akuo adalah sebagai berikut. B. Tanggapan atas replik akuo terkait pledoi pribadi terdakwa Arif Rahman Arifin. Mohon perhatian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo. Dalam halaman 2 replik akuo, saudara penuntut umum menyampaikan sebagai berikut. Kejujuran menjadi tidak terhingga nilainya ketika disampaikan sebelum adanya penekanan atas si peminta kejujuran. Dan kejujuran adalah pintu pertama menuju kedamaian ketika disampaikan di awal dan bukan di akhir. Bahwa terhadap dalil pernyataan saudara penuntut umum di atas, kami selaku penasihat hukum menegaskan kembali bahwa kejujuran terdakwa Arif Rahman Arifin sudah disampaikan sedari awal. Bahkan sebelum dimulainya penyidikan, laporan polisi nomor LPA garing 0446 garing angka Romawi 8 garing 2002 garing SPKT titik dit TV Cyber Bareskrim Polri tertanggal 9 Agustus atau selanjutnya disebut LP 0446. Karena berdasarkan alat bukti saksi Baikuni Wibowo, alat bukti saksi Cuk Putranto, dan alat bukti keterangan Arif Rahman Arifin, maka dapat dengan mudah dipahami bahwa sejak awal terdakwa Arif Rahman telah menyampaikan seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi tanpa menutupi fakta apapun dan membantu terangnya peristiwa di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 yang dilakukan dengan cara melaporkan temuan salinan rekaman CCTV tersebut kepada saksi Hendra Kurniawan selaku pimpinan tertinggi Biro Paminal Divisi Propam Polri dan bagian tim khusus yang telah dibentuk Kapolri untuk mengungkap peristiwa yang sebenarnya terjadi di Kompleks Polri Duren 3. Namun saksi Hendra Kurniawan malah menempatkan terdakwa Arif Rahman dalam posisi sulit karena memerintahkan Arif Rahman untuk melaporkan temuan tersebut kepada saksi Ferdi Sambo secara tatap muka. Dan setelahnya, saksi Ferdi Sambo mengancam terdakwa Arif Rahman agar rekaman CCTV tersebut tidak bocor kemanapun.
Dalam pembelaan terakhirnya, terdakwa Arif Rahman Arifin, penasihat hukum, menyampaikan bahwa terdakwa menceritakan dengan jujur soal isi DVR CCTV yang dimana dalam rekaman tersebut menunjukkan Yosua masih hidup pada saat Verdi Sambo tiba di rumah Duren 3, Jakarta Selatan. Bahwa selanjutnya alat bukti saksi Baikuni Wibowo dan alat bukti saksi Cuk Putranto serta alat bukti keterangan Arif Rahman, maka telah terbukti setelah terdakwa Arif Rahman merasa aman dari ancaman saksi Verdi Sambo karena sudah ditempatkan dalam Patsus sejak tanggal 8 Agustus, terdakwa Arif Rahman dan saksi Baikuni Wibowo secara sukarela memberitahukan dengan jujur tentang cerita yang ditonton oleh terdakwa dari file kopi rekaman DVR CCTV dan menyerahkan laptop milik saksi Baikuni Wibowo yang sudah dipatahkan kepada penyidik Waprov di Propam Polri pada tanggal 8 Agustus. Yang mana rekaman tersebut menunjukkan keberadaan almarhum Brigadir Joshua yang masih hidup pada saat Verdi Sambo tiba di Kompleks Polri. Adapun berdasarkan fakta yang diungkap oleh terdakwa Arif Rahman tersebut, penyidik malah membuat LP 0446 yang mendasari dimulainya pemeriksaan perkara Akuo hingga persidangan saat ini. Bahwa selanjutnya terdapat fakta lain yang membuktikan terdakwa Arif Rahman sudah jujur sedari awal bahkan sebelum dimulainya penyidikan perkara Akuo. Karena dapat dilihat kejujuran Arif Rahman telah disampaikan sejak proses penyidikan perkara 340. Sebagaimana terbukti dalam pertanyaan nomor 11 berita acara pemeriksaan tanggal 8 Agustus atas nama terdakwa Arif Rahman. Diketahui terdakwa membuka dengan seterang-terangnya fakta terkait salinan rekaman DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 hanya dengan satu pertanyaan terbuka dari penyidik, yakni, saudara jelaskan apa kegiatan saudara pada tanggal 12 Juli? Mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, jelaskan. Menjawab pertanyaan tersebut, terdakwa langsung menjawab dengan sejelas-jelasnya perihal yang ditonton dalam salinan rekaman. Penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin dalam pembelaannya menyebut bahwa kliennya telah jujur sejak awal. Bahkan karena tindakan Arif Rahman dan saksi Baikuni, rekaman DVR CCTV menjadi pengungkap kasus di persidangan. Bahwa selain itu, fakta persidangan di atas membuktikan bahwa kejujuran terdakwa Arif Rahman dan saksi Baikuni memiliki peran penting dan memberikan dampak yang signifikan untuk membuka terang peristiwa yang sebenarnya terjadi di Kompleks Polri Duren 3. Karena pada saat sebelum bukti laptop milik saksi Baikuni dan salinan rekaman DVR CCTV Kompleks Duren 3 diserahkan secara sukarela, diketahui tidak ada penyidik yang mencari bukti tersebut karena dirasa tidak berkaitan dengan perkara 340 dan sama sekali tidak terdapat bukti yang menunjukkan masih terdapat salinan rekaman DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 yang telah dilakukan backup atas inisiatif saksi Baikuni Wibowo dan disetujui oleh terdakwa Arif Rahman Arifin. Bahwa berdasarkan segenap fakta persidangan di atas, maka dengan ini kami mempertanyakan maksud dari pernyataan jujur di awal lebih bernilai bukan di akhir. Karena yang dikemukakan oleh saudara penuntut umum. Karena kejujuran mana lagi yang lebih berharga daripada kejujuran terdakwa Arif Rahman yang telah menyampaikan sejak awal fakta sebenarnya mengenai keberadaan salinan isi rekaman DVR CCTV. Bahkan sebelum dibuatkan LP 0446. Berdasarkan fakta di atas, karena pada faktanya saudara penuntut umum tersebut bertolak belakang dengan kenyataan bahwa saudara penuntut umum sendiri menikmati manfaat dan nilai dari salinan rekaman DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 yang sudah diungkap oleh terdakwa Arif Rahman Arifin dan saksi Baikuni. Dalam pembelaan terakhirnya, kuasa hukum terdakwa Arif Rahman Arifin menyebut kepatuhan kliennya sangat penting terhadap atasan yang sangat tinggi. Tindakan Arif Rahman yang menyetujui ide terdakwa Baikuni Wibowo menyalin rekaman CCTV disebut dapat dinilai sebagai bentuk penolakan perintah atasan. Pada saat Wakaden B Biro di Propam Polri tidak menjalankan tugas dan wewenang dan tanggung jawab profesional dan prosedural sebagai bawahan, tidak menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, serta melakukan permufakatan dan pelanggaran KEPP sebagaimana atasan telah memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum dan sebagai atasan telah menggunakan kewenangannya serta tidak bertanggung jawab. Bahwa kami penasihat hukum berkeberatan dengan pernyataan saudara penuntut umum sebagaimana dijabarkan di atas, dikarenakan berdasarkan alat bukti keterangan saksi Arif Riyadi Arifin, alat bukti saksi psikolog forensik Nathanael Sumampau, alat bukti ahli psikiatri forensik Natalia Widiasi,
dan alat bukti surat nomor 10 berupa presentasi dari ahli psikiatri forensik. Maka telah terbukti bahwa setiap orang memiliki atau mempunyai reaksi yang berbeda untuk menolak perintah atasan. Bagi orang yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi seperti terdakwa Arif Rahman Arifin, perbuatannya yang menyetujui usulan saksi Baikuni Wibowo untuk melakukan backup isi rekaman DVR CCTV dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penolakan perintah atasan. Mohon dipahami saudara penuntut umum dan majelis hakim yang kami muliakan. Bentuk penolakan tidak mungkin seragam, namun pasti akan berbeda berdasarkan latar belakang, pola didikan, pendidikan, pergaulan, dan budaya organisasi, sehingga output tindakan setiap orang bisa memberikan hasil yang berbeda untuk stimulus yang sama. Tindakan terdakwa Arif Rahman harus dipahami sebagai suatu kompromi antara kepatuhan dan bentuk menolak perintah atasan berdasarkan logika dan nurani, serta hal tersebut justru menunjukkan ketiadaan mens rea. Bahwa selanjutnya saksi Hendra Kurniawan selaku pimpinan tertinggi Biro Paminal Divisi Propam Polri dan bagian tim sus yang dibentuk oleh Kapolri merupakan pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk melanjutkan laporan terdakwa saksi Arif Rahman kepada atasan saksi Ferdi Sambo, yaitu Bapak Kapolri. Namun malah melaporkan temuan tersebut kepada saksi Ferdi Sambo dan menempatkan terdakwa Arif Rahman dalam keadaan sulit hingga tertekan, telah menyebabkan terdakwa Arif Rahman Arifin kehilangan percaya diri dan dilema moral untuk mengambil tindakan melawan perintah saksi Ferdi Sambo karena tidak adanya faktor dukungan atau belonging. Kita selalu diandalkan. Cepetan yuk. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta Tablet, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Duh, keluar mulu. Biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall baru dengan ekstrak zaitun dan aktif profit amino menguatkan rambut dari akar sampai ujung. Emosi perfumnya jaga rambut berhijabmu tetap segar dan wangi. No rontok, no apek dengan Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Cuma Emerald Hijab Shampoo yang ngerti rambut berhijab kita. Virus kuman bakteri terus menyebar. Pakai Supersol Karbol Wangi Sereh dengan Pine dan Sereh Oil plus double antibacterial agent, efektif 99,99% bunuh virus kuman bakteri. Saatnya beralih ke Supersol, Super Solution. Wingscare. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru, Harpic. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Cuma di Fresh Media, serba lebih bikin lagi. Cuma di Fresh Media.
Besti, basah tuh. Ya, padahal udah pakai roll on. Nih, roll on khusus hijabers. Fresh Roll On Hijab Chic baru. Ada Active Burst Fragrance, solusi hijabers aktif. Makin aktif, makin wangi. 2 kali lebih efektif kurangi keringat dan bau badan. Ekstrak green tea, ketiak tampak cerah. 0% alkohol, fix halal. Bener, udah seaktif ini, ketiak tetap kering, nyaman, stay fresh. Fresh Roll On Hijab Chic. Freshnya on, aktifnya on. Saudara, dalam pembacaan pembelaan, tim penasihat hukum menyatakan bahwa Arif Rahman Arifin telah melaporkan temuannya di rekaman CCTV Kompleks Duren 3 namun tidak mendapat dukungan yang dibutuhkannya dari Hendra Kurniawan. Situasi ini membuat Arif tidak punya pilihan lain selain mematuhi perintah Verdi Sambo untuk menghapus rekaman CCTV. Karena tidak adanya faktor dukungan atau belonging. Hal ini secara ilmiah dapat dijelaskan sebagaimana terbukti berdasarkan alat bukti keterangan ahli psikiatri forensik Dr. Natalia Widiasih yang menyatakan sebagai berikut, bahwa terkait dengan hierarchy of needs diperlukan terpenuhinya unsur perasaan didukung atau belonging, yaitu keadaan di mana seseorang merasa akan didukung dan membuat orang percaya diri untuk mengambil keputusan tertentu, di mana unsur tersebut terbukti tidak terpenuhi karena terdakwa Arif Rahman telah melaporkan isi temuan rekaman DVR namun tidak mendapat dukungan dari saksi Hendra Kurniawan sehingga menyebabkan dirinya terpaksa melaksanakan perintah saksi Verdi Sambo. Mohon perhatian majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo. Tindakan saudara penuntut umum yang mengutip lampiran petikan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri sebagaimana disebut di atas merupakan ketidakcermatan karena buktinya dalam fakta terbukti alat bukti surat 12 berupa putusan sidang Komisi Etik Polri, maka diketahui bahwa amar yang dikutip oleh saudara penuntut umum dalam lampiran petikan putusan tersebut berbeda dengan amar putusan yang tercantum dalam bukti putusan KEPP. Adapun letak perbedaan antara petikan putusan dan amar putusan tersebut adalah pencantuman rekomendasi proses pidana. Dalam amar putusan KEPP tidak terdapat rekomendasi pidana terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin, sehingga seharusnya penuntut umum memahami petikan putusan tidak memiliki kekuatan pembuktian, oleh karenanya tidak dapat dirujuk dalam rangka pembuktian. Adapun yang dapat dijadikan rujukan argumentasi dalam rangka pembuktian adalah putusan KEPP dan bukan lampiran petikannya, karena berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2011 tentang perubahan SEMA atas SEMA nomor 2 tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan, diketahui bahwa secara prinsip salinan putusan merupakan turunan putusan yang diterbitkan, sedangkan petikan putusan merupakan kutipan isi dari putusan yang memuat amar putusan. Kuasa hukum Arif Rahman Arifin juga kembali mengklaim bahwa unsur kesalahan kliennya tidak terpenuhi. Pasalnya berdasarkan kesaksian dan sejumlah bukti, terdakwa Arif Rahman Arifin telah melaporkan kepada atasan dan penyidik tentang keberadaan salinan rekaman DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 yang menjadi salah satu bukti dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Diketahui bahwa penegak hukum dalam mempertimbangkan ada atau tidaknya suatu tindak pidana tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur, namun juga harus mempertimbangkan unsur kesalahan terdakwa dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya, sekalipun dalam rumusan tindak pidananya sendiri tidak disebutkan. Sehingga dengan demikian, seharusnya saudara penuntut umum jeli dalam menilai fakta persidangan yang menunjukkan tidak adanya unsur kesalahan dalam diri terdakwa Arif Rahman Arifin, karena berdasarkan alat bukti keterangan terdakwa Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, saksi Cuk Putranto, bukti 2, bukti 3 berupa press release Kapolri tentang pembentukan tim khusus. Terdakwa Arif Rahman Arifin harus langsung menghubungi saksi Hendra Kurniawan untuk meminta arahan atau petunjuk, sekaligus melaporkan isi rekaman DVR CCTV Komplek Polri Duren 3 selaku atasan langsung dan bagian dari tim sus yang menangani peristiwa di Komplek Polri Duren 3. Dengan demikian, tidak terdapat lagi unsur kesalahan dalam diri terdakwa Arif Rahman Arifin karena temuan salinan rekaman tersebut sudah dilaporkan pada penyidik atau bagian dari tim sus yang berwenang saat itu. Bahwa selain hal tersebut di atas, tidak terpenuhnya unsur kesalahan dalam diri terdakwa Arif Rahman Arifin juga terbukti berdasarkan alat bukti keterangan saksi Baikuni Wibowo dan alat bukti keterangan saksi Cuk Putranto yang membuktikan bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin dan saksi Baikuni Wibowo telah secara sukarela memberitahukan kepada penyidik dan membuka fakta sebenarnya mengenai keberadaan salinan rekaman DVR CCTV yang berada dalam harddisk milik saksi Baikuni Wibowo setelah mereka merasa aman dalam penempatan khusus dari ancaman saksi Verdi Sambo.
Mohon perhatian majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aku. Berdasarkan segenap uraian di atas, maka mohon majelis hakim untuk mempertimbangkan bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin tidak dapat dipandang sebagai pihak yang memiliki unsur kesalahan dalam melaksanakan perintah saksi Ferdi Sambo. Selanjutnya, penasihat hukum dari terdakwa Arif Rahman Arifin mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk menyalin DVR CCTV Kompleks Duren 3 sejak DVR diambil dan dikembalikan ke Polres Jakarta Selatan. Terdakwa juga tidak pernah menyuruh Baikuni untuk mengakses dan menyalin DVR CCTV, melainkan Cuk Putranto. Tanggapan atas replik aku terkait klasifikasi tentang ketidaktahuan perihal kronologis kejadian perkara yang sebenarnya. Bahwa sebagaimana termaktub dalam halaman 7 replik aku, saudara penuntut umum menyatakan sebagai berikut. Sebagai seorang anggota kepolisian, terdakwa Arif Rahman Arifin memiliki kirkah dan dapat membaca situasi manakala suatu hal dianggap janggal maupun berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Sehingga dalil terdakwa Arif atas ketidaktahuan perihal kronologis kejadian yang sebenarnya tidak dapat dianalogikan sebagai ketidakmampuan untuk mencari maupun mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Sebaliknya hal tersebut merupakan salah satu keahlian dari seorang anggota kepolisian. Bahwa kami penasihat hukum berkeberatan dengan pernyataan di atas karena berdasarkan alat bukti keterangan Arif Rahman Arifin dan alat bukti saksi Ferdi Sambo yang bersesuaian, maka seharusnya dapat dengan mudah dipahami oleh saudara penuntut umum bahwa tidak mungkin terdakwa Arif Rahman Arifin mengetahui peristiwa sebenarnya yang terjadi di Komplek Duren 3 dikarenakan terdakwa Arif Rahman Arifin hanya seorang anak buah yang sedari awal sudah dikondisikan dengan tangisan oleh atasannya saksi Ferdi Sambo beserta istrinya Putri Chandrawati. Kebohongan secara masif dan bersama-sama oleh Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal dan Richard Eliezer yang pada waktu itu belum mengakui dan masih menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi di Komplek Duren 3. Ketidakjelasan informasi dari Humas dan Kapolres Jakarta Selatan. Dan selanjutnya, tangisan hingga teriakan dengan nada tinggi berisi ancaman dari saksi Ferdi Sambo untuk memusnahkan salinan rekaman CCTV dan laptop Microsoft Surface. Bahkan dalam persidangan, saksi Ferdi Sambo sendiri mengakui sama sekali tidak pernah memberitahukan kejadian sebenarnya terkait peristiwa di Komplek Polri Duren 3, serta dengan nada tinggi membantah laporan yang diberikan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin terkait dengan temuan salinan rekaman DVR CCTV. 3. Bahwa selanjutnya pendapat saudara penuntut umum yang menyatakan bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin seharusnya mencari maupun mendapatkan informasi dari berbagai sumber karena merupakan salah satu keahlian dari seorang polisi, merupakan pendapat yang menunjukkan saudara penuntut umum tidak jujur terhadap fakta persidangan karena telah diketahui bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin ketika dihadapkan pada saksi Ferdi Sambo sudah mencoba mengkonfirmasi bahwa beliau melihat almarhum Joshua masih hidup ketika saksi Ferdi Sambo sampai ke TKP. Namun saksi Ferdi Sambo malah menyatakan yang beliau lihat adalah keliru dan mengancam terdakwa Arif Rahman Arifin. Selain hal tersebut, pendapat saudara penuntut umum tersebut sangat tidak masuk akal karena pada faktanya sumber lain yang sekiranya relevan dengan pengungkapan peristiwa di Komplek Duren 3 tersebut adalah keterangan dari terdakwa Ricky Rizal, terdakwa Kuat Ma'ruf, terdakwa Richard Eliezer dan terdakwa Putri Chandrawati yang pada saat itu masih berbohong dan menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi di Komplek Polri Duren 3. Sehingga dengan demikian, jangankan terdakwa Arif Rahman Arifin yang hanya menjalankan fungsi pengamanan internal, penyidik perkara tersebut pun saat itu belum mengetahui fakta atau kronologi kejadian yang sebenar-benarnya. Bahwa selanjutnya kami penasihat hukum terdakwa menolak dengan tegas tuduhan tidak berdasar dari saudara penuntut umum sebagaimana disebutkan di atas, dikarenakan pada faktanya berdasarkan alat bukti saksi Irfan Widianto, alat bukti Abdul Zafar, alat bukti saksi Afung, saksi dan alat bukti terdakwa Arif Rahman Arifin, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa Arif Rahman tidak pernah memerintahkan untuk mengambil atau menyalin DVR CCTV. Bahkan terdakwa Arif Rahman telah terbukti tidak pernah terlibat dan mengetahui mengenai proses pengambilan, penguasaan, dan pengaksesan DVR CCTV Komplek Duren 3 tersebut. Sejak pada saat diambil sampai dengan DVR tersebut dikembalikan ke Polres Jaksel. Adapun selain hal tersebut, keterangan saksi-saksi di atas juga membuktikan bahwa terdakwa Arif Rahman tidak pernah menyuruh saksi Baikuni Wibowo untuk mengakses atau menyalin isi DVR tersebut. Karena yang meminta saksi Baikuni mengakses dan menyalin adalah saksi Cuk Putranto. Sebelum kedua saksi tersebut menemui terdakwa Arif Rahman untuk memberitahukan adanya isi rekaman tersebut. Dalam pembelaan Arif Rahman Arifin, penasihat hukum menyebut bahwa berdasarkan fakta hukum tidak ada kesamaan niat terdakwa berdasarkan alat bukti dan keterangan ahli. Tidak ada kesepakatan antara Ferdi Sambo sebagai pemberi perintah dengan terdakwa sebagai yang melaksanakan perintah. Bahwa selain hal tersebut, fakta hukum yang membuktikan ketiadaan pengetahuan
terdakwa Arif Rahman sebagaimana dijabarkan di atas juga menunjukkan ketiadaan unsur kesamaan niat dalam diri terdakwa dikarenakan berdasarkan alat bukti ahli Prof. Dr. Nur Basuki SHM Hum, maka terbukti bahwa rangkaian perbuatan dalam perkara akuo tidak dapat dikualifikasikan sebagai meeting of mind atau persamaan niat dengan saksi Ferdi Sambo. Karena saksi Ferdi Sambo selaku pemberi perintah tidak pernah menyampaikan maksud dan tujuan perbuatan tersebut, maka si pembuat delik, dalam hal ini Arif Rahman Arifin, tidak dapat dikualifikasikan memenuhi unsur dalam nih. Mohon perhatian majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo. Berdasarkan segenap uraian di atas, maka keadaan terdakwa Arif Rahman Arifin yang tidak mengetahui kronologi peristiwa sebenarnya dan tidak adanya kesamaan niat dengan saksi Ferdi Sambo perlu dipertimbangkan dalam putusan perkara akuo. Kita selalu diandalkan. Cepetan yuk. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta Tablet, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick done. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Tempra Growth untuk bayi, Tempra Sirup untuk adik, Tempra Forte. Ingat Mama, ingat Tempra. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku.
Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara terdakwa perintangan penyidikan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Arif Rahman Arifin hari ini menjalani sidang duplik sebagai pembelaan terakhir terdakwa sebelum vonis. Dalam dupliknya, kuasa hukum Arif Rahman menyebut tindakan kliennya tidak melanggar Undang-Undang ITE karena Undang-Undang ITE hanya mengatur pidana berbasis komputer, bukan tindakan fisik terhadap alat elektronik. Kuasa hukum menilai tidak adanya sanggahan jaksa soal ini dalam repliknya berarti jaksa mengetahui dan menyetujui hal tersebut. Budapest Cyber Crime Convention yang menjadi referensi dibentuknya Undang-Undang ITE, maka pada pokoknya Undang-Undang ITE hanya mengatur perbuatan terkait dengan tindakan-tindakan komputer based crime dan tidak mencakup perbuatan fisik. Bahwa dengan demikian, karena tidak adanya bantahan ataupun sanggahan dari saudara penuntut umum terhadap dalil tersebut, maka dengan demikian kami beranggapan saudara penuntut umum telah mengetahui dan mengakui pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang ITE hanya mencakup tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya, dan tidak termasuk pada perbuatan fisik. Sehingga dengan demikian tindakan terdakwa yang mematahkan secara fisik laptop Microsoft Surface dan flash disk bukan termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Bahwa selanjutnya saudara penuntut umum menyimpulkan bahwa dakwaan pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP secara tidak jelas dan tidak disertai dengan argumentasi hukum, melainkan saudara penuntut umum hanya menyampaikan garis besar persidangan tanpa menyanggah dan atau membantah nota pembelaan kami selaku penasihat hukum. Dengan demikian, kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin menyampaikan tetap berpegang teguh pada segenap dalil kami yang menyatakan sebagai berikut. A. Unsur sebagai pihak yang melakukan penyertaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. B. Unsur dengan sengaja tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. C. Unsur tanpa hak dan atau secara melawan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. D. Unsur melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam pembelaan terakhirnya, penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin memaparkan bahwa Undang-Undang ITE hanya mengatur tindakan-tindakan berdasarkan computer-based crime atau yang berada di dalam jaringan komputer, namun tidak mengatur pada fisik yang berkaitan pada elektronik. Bahwa berdasarkan halaman 9 replik aku, saudara penuntut umum menyampaikan sebagai berikut. Kami penuntut umum mempertegas kembali kepada penasihat hukum bahwa kami tidak memberikan unsur subsidiar pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Oleh karena dakwaan pertama primer kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena dakwaan kami berbentuk subsidiaritas sehingga kami umum tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidiaritas lainnya. Bahwa selanjutnya, berdasarkan alat bukti keterangan ahli Profesor Dr. Henry Subiakto, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa apabila dikaitkan dengan Budapest Crime Convention yang menjadi referensi bentuknya Undang-Undang ITE, maka pada pokoknya Undang-Undang ITE hanya mengatur perbuatan terkait tindakan-tindakan komputer based crime dan tidak mencakup perbuatan fisik. Bahwa dengan demikian, karena tidak adanya bantahan atau sanggahan dari saudara penuntut umum terhadap dalil tersebut, maka dengan demikian kami beranggapan saudara penuntut umum telah mengetahui dan mengetahui pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang ITE hanya mencakup tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya, dan tidak termasuk pada perbuatan fisik, sehingga dengan demikian tindakan terdakwa yang mengatakan secara fisik Microsoft Surface yang dalam dan flash disk bukan termasuk dalam tindak pidana diatur dalam Undang-Undang ITE. Kuasa hukum terdakwa Arif Rahman Arifin dalam sidang duplik yang menjadi pembelaan terakhir mengatakan jaksa tidak bisa membuktikan semua unsur dalam dakwaan kedua primer. Di antaranya unsur dengan sengaja, unsur menghancurkan, merusak, dan menghilangkan barang-barang. Perhatian yang terhormat majelis hakim memeriksa perkara aku, bahwa dengan demikian maka kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin menyampaikan tetap berpegang teguh pada segenap dalil kami yang menyatakan hal-hal sebagai berikut. Dakwaan kedua primer, unsur sebagai pihak yang melakukan penyertaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, unsur dengan sengaja tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, unsur menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
Unsur yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar yang di atas perintah penguasa umum terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan untuk diserahkan kepada seseorang pejabat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dakwaan kedua subsidiar. Unsur sebagai pihak yang melakukan penyertaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur dengan sengaja tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutan yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Penasihat hukum Arif Rahman Arifin juga meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan kembali sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat yang sudah dijalani Arif. Penasihat hukum menilai Arif layak dilepaskan dari dakwaan demi mencegah kemungkinan terjadinya akumulasi sanksi pidana dan sanksi administratif. 4. Mohon perhatian yang mulia majelis hakim yang mengadili perkara akuo bahwa setelah melalui proses penilaian segenap alat bukti dalam pemeriksaan materi pokok perkara, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan bukti 12 dan alat bukti keterangan ahli Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang SHMH bahwa saat ini terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin telah terdapat sanksi administratif sebagaimana terbukti berdasarkan alat bukti surat bukti 12 berupa putusan KPP yang pada pokoknya menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin, sehingga dengan telah adanya sanksi administratif terhadap terdakwa dikaitkan dengan asas una via non datur recursus ad alteram, maka demi mencegah kemungkinan terjadinya kumulasi sanksi pidana dan sanksi administratif, maka sudah sepantasnya untuk terdakwa Arif Rahman Arifin dinyatakan lepas dari seluruh dakwaan terdakwa penuntut umum. Penasihat hukum Arif Rahman Arifin menilai yang terjadi pada kliennya menyimpan rekaman hingga mematahkan laptop berisi rekaman CCTV pembunuhan Yosua adalah kasus administrasi di dalam kepolisian dan bukan pidana. Bila ditetapkan sebagai pidana, maka pengawas internal kepolisianlah yang harus menentukannya. 5. Bahwa selain hal tersebut, pemeriksaan terdakwa dalam proses pemeriksaan pidana dilaksanakan dengan cara melawan hukum. Berdasarkan alat bukti keterangan ahli Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, maka telah terbukti diperlukan adanya suatu identifikasi secara administrasi terhadap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin sebelum diajukan proses pidana dan berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, diketahui bahwa yang berwenang untuk mengidentifikasi suatu tindak pidana oleh pejabat pemerintahan adalah aparatur pengawasan intern pemerintah atau APIP. Dan hanya APIP yang berhak menentukan apabila tindakan tersebut merupakan tindak pidana atau administrasi. Adapun ketentuan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang AP adalah sebagai berikut, yang telah dibacakan. 6. Mohon perhatian majelis hakim yang memeriksa perkara aku bahwa berdasarkan alat bukti surat bukti 12 berupa putusan KPP tanggal 2 November 2022 dan lampiran ke-11 berkas perkara berupa surat Irwasum Polri nomor R/76-Kromawi 8-12.1/2022 tertanggal 4 Agustus 2022. Maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa di dalam kedua hasil pemeriksaan APIP tersebut sama sekali tidak terdapat rekomendasi dari APIP yang mengidentifikasi bahwa perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin merupakan tindak pidana. Sehingga mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk menyatakan dakwaan gugur karena melanggar ketentuan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang AP akibat memeriksa pidana seorang aparatur negara tanpa adanya identifikasi pidana dari APIP. 7. Mohon perhatian majelis hakim yang mengadili perkara akuo berdasarkan segenap uraian kami di atas maka beralasan hukum bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin dinyatakan lepas dari seluruh dakwaan saudara penuntut umum. Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi buat harimu lebih menyenangkan. Listerine.
Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegelinu reda, aktivitas oye. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Hangatnya counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXM efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick done. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Hei Van, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Nggak gitu ngilangin gerah. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neoremasil, nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neoremasil. Kembali di Breaking News, Saudara Penasihat Hukum Arif Rahman Arifin menyatakan replik penuntut umum tidak sah karena penyidikan polisi dalam proses penuntutan dilakukan tanpa izin atasan Arif. Arif juga tidak pernah diperiksa pengawas dan pemeriksa khusus atau Wasriksus Polri sehingga tidak berkesempatan menunjukkan surat perintah penyidikan pembunuhan Yosua dari Hendra Kurniawan. Tanggapan atas replik Akuo terkait peradilan atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin harus dinyatakan tidak sah karena tindakan kepolisian berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara Akuo telah dilakukan secara tidak sah, mengingat terdakwa Arif Rahman Arifin telah di BAP tanpa adanya izin ANKUB dan pemeriksaan administrasi terhadap terdakwa melanggar hukum karena pada saat tahap administrasi terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Riksus. Bahwa berdasarkan halaman 11-12 replik Akuo, saudara penuntut umum menyampaikan sebagai berikut, dianggap telah dibacakan. 2. Bahwa alasan nota keberatan atau eksepsi ditolak oleh majelis hakim perkara Akuo karena materi eksepsi sudah masuk ke dalam ranah pokok perkara. Maka dari itu, permasalahan ini kami uraikan kembali dalam nota pembelaan agar majelis hakim dapat menilai apakah dalil ini dapat kami buktikan berdasarkan fakta dan alat bukti yang telah diperiksa dalam proses persidangan perkara Akuo. 3. Mohon perhatian yang mulia majelis hakim yang mengadili perkara Akuo bahwa setelah melalui proses penilaian segenap alat bukti dalam pemeriksaan materi pokok perkara,
maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti saksi Agus Sariful, alat bukti saksi Raditya Hernawa, alat bukti saksi Ari Cahya, alat bukti saksi Baikuni Yubowo, alat bukti saksi Aditya Cahya Sumunar, alat bukti saksi Cuk Putranto, alat bukti keterangan terdakwa, dan alat bukti keterangan ahli Prof. Dr. Nur Basuki SIM. Maka pemeriksaan pidana terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin telah bertentangan dengan hukum karena terdakwa Arif Rahman Arifin tidak pernah diperiksa oleh pengawasan dan pemeriksaan khusus Polri atau Wasriksus, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan adanya bukti satu berupa sprint dari saksi Hendra Kurniawan. Padahal menurut alat bukti keterangan saksi Agus Sariful, apabila terdakwa Arif Rahman Arifin dapat menunjukkan bukti satu kepada Wasriksus, maka terdakwa Arif Rahman Arifin tidak akan dimasukkan ke dalam penempatan khusus dan diperiksa lebih lanjut dalam KPP. Karena tindakannya yang didasarkan surat perintah dikualifikasikan sebagai tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum dan etik. Selain hal tersebut, pemeriksaan pidana di luar penempatan khusus sampai di Nangkum yang dilaksanakan di lantai 15 Bareskrim Mabes Polri telah membuat proses penyidikan terhadap yang bersangkutan tidak sah karena dilaksanakan dengan cara yang melawan hukum dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku akibat melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam PP nomor 2/2003. Penasihat hukum Arif Rahman Arifin dalam duplik membacakan bahwa terdakwa Arif bersama Baikuni memiliki itikat baik dengan membackup isi DVR CCTV. Menurut penasihat hukum, alasan ini cukup untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan. Tanggapan atas replik akuo terkait terdakwa Arif Rahman Arifin menjalankan perintah jabatan dengan itikat baik sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 2 KUHP. Bahwa berdasarkan halaman 13 replik akuo, saudara penuntut umum menyampaikan sebagai berikut, dianggap telah dibacakan. 2. Mohon perhatian yang terhormat majelis hakim yang memeriksa perkara akuo bahwa kami penasihat hukum menyatakan tidak sependapat dengan dalil dari saudara penuntut umum di atas. Dikarenakan dalil tersebut merupakan bentuk ketidakjujuran saudara penuntut umum terhadap alat bukti dan fakta persidangan. Mengingat berdasarkan alat bukti saksi Baikuni Yubowo, alat bukti saksi Cuk Putranto, dan keterangan terdakwa Arif Rahman Arifin, maka telah terbukti meskipun seluruh perintah diberikan oleh pejabat yang berwenang dan masih sesuai dengan tupoksi, namun masih ada keraguan dalam diri terdakwa Arif Rahman Arifin untuk menjalankan perintah. Karena isi rekaman DVR CCTV Komplek Polri Duren 3 bertentangan dengan kesaksian diceritakan oleh saksi Ferdi Sambo. Oleh karena itu, dengan itikat baik, terdakwa Arif Rahman Arifin dan saksi Baikuni Yubowo sepakat untuk melakukan backup rekaman DVR CCTV Komplek Polri Duren 3 ke dalam harddisk milik saksi Baikuni Yubowo sebelum memformat lalu mematahkan laptop Microsoft Surface milik saksi Baikuni Yubowo sesuai dengan perintah Ferdi Sambo. 3. Bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti keterangan ahli Prof. Dr. Nur Basuki SIM, maka telah terbukti tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin dan saksi Baikuni Yubowo yang beritikat baik untuk melakukan backup data isi rekaman DVR CCTV ke harddisk milik saksi Baikuni Yubowo secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan pidana dikarenakan melaksanakan perintah yang tidak sah dari saksi Ferdi Sambo dengan itikat baik, di mana ahli menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh si pembuat delik telah memenuhi dua syarat yang ditentukan dalam pasal 51 ayat 2 KUHP, yaitu A. Syarat subjektif bahwa si pelaksana perintah dalam melaksanakan perintah dengan itikat baik. Hal tersebut terbukti sebelum dilakukan perusakan laptop, isi laptop yang berusaha file-file informasi elektronik atau dokumen elektronik disalin lebih dahulu ke harddisk. Barangkali informasi elektronik tersebut dipergunakan dan sekarang terbukti benar. Dan B. Syarat objektif bahwa apa yang dilakukan oleh si pembuat delik masuk dalam ruang lingkup tugasnya sebagaimana surat penugasan yang dibuat atasannya. Jadilah beralasan bahwa si bawahan melaksanakan perintah jabatan tanpa berwenang. Akan tetapi bawahan dalam melaksanakan perintah tersebut beritikat baik dan pelaksanaan tugas tersebut masih dalam ruang lingkup tugasnya, maka pembuat delik harus dibebaskan karena terdapat alasan peniadaan pidana, yaitu alasan pemaaf. Sebagai penutup duplik, kuasa hukum Arif meminta majelis hakim membebaskan Arif dari segala tuntutan dan melepaskan Arif dari tahanan. Kuasa hukum Arif menilai seluruh dakwaan jaksa tidak terbukti dan tidak sah karena Arif berada dalam daya paksa dari atasannya. Mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo sekali lagi agar mempertimbangkan terdakwa Arif Rahman selaku bawahan yang mengalami dilema moral beralasan yuridis untuk dipertimbangkan dalam putusan perkara akuo. Bahwa penuntut umum dan penasihat hukum selama proses persidangan telah menyampaikan pandangan dan analisis yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Kini tibalah waktu untuk Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi perkara akuo. Sebagai akhir dari duplik akuo, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin dengan segala hormat dan kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim perkara akuo untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut. 1.
menyatakan saudara terdakwa Arif Rahman Arifin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh saudara penuntut umum dalam dakwaan ke-1 primer, dakwaan ke-1 subsidiar, dakwaan ke-2 primer, atau dakwaan ke-2 subsidiar. 2. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan karena persidangan akuo seharusnya menerapkan asas una via principal karena segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin telah diuji secara administratif. 3. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan karena peradilan atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin tidak sah mengingat tidak adanya izin atasan yang berhak menghukum atau ankum dalam berita acara pemeriksaan dalam perkara akuo. 4. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan karena adanya daya paksa atau overma dalam diri terdakwa. 5. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala tuntutan karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin merupakan perintah jabatan tindakan yang dilaksanakan dengan itikat baik sebagaimana diatur sebagai alasan penghapus pidana dalam pasal 51 ayat 2 KUHP. 6. Membebaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari tahanan. 7. Memulihkan nama baik dan harkat martabat terdakwa Arif Rahman Arifin. 8. Memulihkan hak-hak terdakwa Arif Rahman Arifin. 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Untuk itu, bila mana majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono, kepada majelis hakim yang terhormat dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa untuk memutus sebagai berikut. 1. Terdakwa belum pernah dihukum. 2. Selama proses persidangan terdakwa bersikap sopan, jujur, dan telah kooperatif dalam mengikuti jalannya proses persidangan dengan baik. 3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. 4. Terdakwa telah menyesali seluruh perbuatannya. 5. Terdakwa telah banyak berjasa kepada bangsa dan negara Indonesia. 6. Segenap proses persidangan memperoleh manfaat dan keuntungan dari adanya perbuatan terdakwa Arif Rahman Arifin karena telah membuat terang pembuktian dalam persidangan almarhum Brigadir Joshua. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel linu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi buat harimu lebih menyenangkan. Listerine. Hangatnya counterpane clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpane cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya counterpane clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpane cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo counterpane. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpane-nya. Kemasan paket duo counterpane. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangatnya counterpane clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpane cool untuk pendinginan saat olahraga. Baru mie oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven. Inovasi Mayora. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Kek, jajan yuk. Ayo.
Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan? Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegelinu reda, aktivitas. Oh yeah. Little bit of that sweetness. Think this is it. You're loving this. Lick done. Scan Oreo Blackpink dan dapatkan pesan personal dari Blackpink. Oreo Blackpink. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Saudara, kita masih menantikan sidang kasus perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan menyidangkan dua terdakwa dalam agenda pembacaan duplik, terdakwa Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan. Namun sebelumnya, tadi terdakwa kasus yang sama, Arif Rahman Arifin sudah lebih dulu menyelesaikan pembacaan dupliknya di hadapan majelis hakim. Sidang perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua berlanjut tadi dengan agenda pembelaan terakhir dari anak buah Sambo Arif Rahman Arifin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan tim penasehat hukum menyatakan menolak seluruh dalil yang disampaikan jaksa dalam tuntutan dan replik. Pengacara juga menyinggung soal kejujuran Arif dalam penanganan kasus ini. Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo, bahwa kami menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh saudara penuntut umum dalam surat tuntutan akuo dan replik akuo, serta kami tetap pada dalil-dalil nota pembelaan yang telah kami sampaikan sebelumnya. Adapun tanggapan kami atas dalil yang disampaikan oleh saudara penuntut umum dalam duplik akuo adalah sebagai berikut. B. Tanggapan atas replik akuo terkait pledoi pribadi terdakwa Arif Rahman Arifin. Mohon perhatian majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo. Dalam halaman 2 replik akuo, saudara penuntut umum menyampaikan sebagai berikut. Kejujuran menjadi tidak terhingga nilainya ketika disampaikan sebelum adanya penekanan atas si peminta kejujuran. Dan kejujuran adalah pintu pertama menuju kedamaian ketika disampaikan di awal dan bukan di akhir. Bahwa terhadap dalil pernyataan saudara penuntut umum di atas, kami selaku penasihat hukum menegaskan kembali bahwa kejujuran terdakwa Arif Rahman Arifin sudah disampaikan sedari awal. Bahkan sebelum dimulainya penyidikan, laporan polisi nomor LPA garing 0446 garing angka Romawi 8 garing 2002 garing SPKT titik dit TV Cyber Bareskrim Polri tertanggal 9 Agustus atau selanjutnya disebut LP 0446. Karena berdasarkan alat bukti saksi Baikuni Wibowo, alat bukti saksi Cuk Putranto, dan alat bukti keterangan Arif Rahman Arifin, maka dapat dengan mudah dipahami bahwa sejak awal terdakwa Arif Rahman telah menyampaikan seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi tanpa menutupi fakta apapun dan membantu terangnya peristiwa di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 yang dilakukan dengan cara melaporkan temuan salinan rekaman CCTV tersebut kepada saksi Hendra Kurniawan selaku pimpinan tertinggi Biro Paminal Divisi Propampori dan bagian tim khusus yang telah dibentuk Kapolri untuk mengungkap peristiwa yang sebenarnya terjadi di Kompleks Polri Duren 3. Namun saksi Hendra Kurniawan malah menempatkan terdakwa Arif Rahman dalam posisi sulit karena memerintahkan Arif Rahman untuk melaporkan temuan tersebut kepada saksi Ferdi Sambo secara tatap muka. Dan setelahnya, saksi Ferdi Sambo mengancam terdakwa Arif Rahman agar rekaman CCTV tersebut tidak bocor kemanapun. Dalam pembelaan terakhirnya, terdakwa Arif Rahman Arifin, penasihat hukum, menyampaikan bahwa terdakwa menceritakan dengan jujur soal isi DVR CCTV yang dimana dalam rekaman itu menunjukkan Yosua masih hidup pada saat Ferdi Sambo tiba di rumah Duren 3, Jakarta Selatan.
selanjutnya alat bukti saksi Baikuni Wibowo dan alat bukti saksi Cuk Putranto serta alat bukti keterangan Arif Rahman, maka telah terbukti setelah terdakwa Arif Rahman merasa aman dari ancaman saksi Ferdi Sambo karena sudah ditempatkan dalam patsus sejak tanggal 8 Agustus, terdakwa Arif Rahman dan saksi Baikuni Wibowo secara sukarela memberitahukan dengan jujur tentang cerita yang ditonton oleh terdakwa dari file kopi rekaman DVR CCTV dan menyerahkan laptop milik saksi Baikuni Wibowo yang sudah dipatahkan kepada penyidik Waprof di Propam Polri pada tanggal 8 Agustus. Yang mana rekaman tersebut menunjukkan keberadaan almarhum Brigadir Joshua yang masih hidup pada saat Ferdi Sambo tiba di Kompleks Polri. Adapun berdasarkan fakta yang diungkap oleh terdakwa Arif Rahman tersebut, penyidik malah membuat LP 0446 yang mendasari dimulainya pemeriksaan perkara Akuo hingga persidangan saat ini. Bahwa selanjutnya terdapat fakta lain yang membuktikan terdakwa Arif Rahman sudah jujur sedari awal bahkan sebelum dimulainya penyidikan perkara Akuo. Karena dapat dilihat kejujuran Arif Rahman telah disampaikan sejak proses penyidikan perkara 340. Sebagaimana terbukti dalam pertanyaan nomor 11 berita acara pemeriksaan tanggal 8 Agustus atas nama terdakwa Arif Rahman. Diketahui terdakwa membuka dengan seterang-terangnya fakta terkait salinan rekaman DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 hanya dengan satu pertanyaan terbuka dari penyidik, yakni, saudara jelaskan apa kegiatan saudara pada tanggal 12 Juli? Mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, jelaskan. Menjawab pertanyaan tersebut, terdakwa langsung menjawab dengan sejelas-jelasnya perihal yang ditonton dalam salinan rekaman. Penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin dalam pembelaannya menyebut bahwa kliennya telah jujur sejak awal, bahkan karena tindakan Arif Rahman Arifin dan saksi Baikuni, rekaman DVR CCTV menjadi pengungkap kasus di persidangan. Bahwa selain itu, fakta persidangan di atas membuktikan bahwa kejujuran terdakwa Arif Rahman dan saksi Baikuni memiliki peran penting dan memberikan dampak yang signifikan untuk membuka terang peristiwa yang sebenarnya terjadi di Kompleks Polri Duren 3. Karena pada saat sebelum bukti laptop milik saksi Baikuni dan salinan rekaman DVR CCTV Kompleks Duren 3 diserahkan secara sukarela, diketahui tidak ada penyidik yang mencari bukti tersebut karena dirasa tidak berkaitan dengan perkara 340 dan sama sekali tidak terdapat bukti yang menunjukkan masih terdapat salinan rekaman DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 yang telah dilakukan backup atas inisiatif saksi Baikuni Wibowo dan disetujui oleh terdakwa Arif Rahman Arifin. Bahwa berdasarkan segenap fakta persidangan di atas, maka dengan ini kami mempertanyakan maksud dari pernyataan jujur di awal lebih bernilai bukan di akhir. Karena yang dikemukakan oleh saudara penuntut umum. Karena kejujuran mana lagi yang lebih berharga daripada kejujuran terdakwa Arif Rahman yang telah menyampaikan sejak awal fakta sebenarnya mengenai keberadaan salinan isi rekaman DVR CCTV. Bahkan sebelum dibuatkan LP 0446. Berdasarkan fakta di atas, karena pada faktanya saudara penuntut umum tersebut bertolak belakang dengan kenyataan bahwa saudara penuntut umum sendiri menikmati manfaat dan nilai dari salinan rekaman DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 yang sudah diungkap oleh terdakwa Arif Rahman Arifin dan saksi Baikuni. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial. Dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat.
dari generasi ke generasi dengan lebih pasti. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah gilang-gilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza, selalu lebih beda sayangnya. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Ada yang histeris, guys! Bau terasi, bawang. Ekonomi Power Liquid Serai baru. Setetes bersihkan semua bau sadis. Swagger. Ekonomi Power Liquid Serai. Bau sadis hilang, bersihnya gak ada lawan. Dalam pembelaan terakhirnya, kuasa hukum terdakwa Arif Rahman Arifin menyebut kepatuhan kliennya terhadap atasan sangat tinggi. Tindakan Arif Rahman yang menyetujui ide terdakwa Baikuni Wibowo menyalin rekaman CCTV tersebut dapat dinilai sebagai bentuk penolakan perintah atasan. DNB Biro di Propampori tidak menjalankan tugas dan wewenang dan tanggung jawab profesional dan prosedural sebagai bawahan, tidak menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, serta melakukan permufakatan dan pelanggaran KEPP sebagaimana atasan telah memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum dan sebagai atasan telah menggunakan kewenangannya serta tidak bertanggung jawab. Bahwa kami penasihat hukum berkeberatan dengan pernyataan saudara penuntut umum sebagaimana dijabarkan di atas, dikarenakan berdasarkan alat bukti keterangan saksi Arif Riyadi Arifin, alat bukti saksi psikolog forensik Nathanael Sumampau, alat bukti ahli psikiatri forensik Natalia Widiasi, dan alat bukti surat nomor 10 berupa presentasi dari ahli psikiatri forensik. Maka telah terbukti bahwa setiap orang memiliki atau mempunyai reaksi yang berbeda untuk menolak perintah atasan. Bagi orang yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi seperti terdakwa Arif Rahman Arifin, perbuatannya yang menyetujui usulan saksi Baikuni Wibowo untuk melakukan backup isi rekaman DVR CCTV dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penolakan perintah atasan. Mohon dipahami saudara penuntut umum dan majelis hakim yang kami muliakan. Bentuk penolakan tidak mungkin seragam, namun pasti akan berbeda berdasarkan latar belakang, pola didikan, pendidikan, pergaulan, dan budaya organisasi, sehingga output tindakan setiap orang bisa memberikan hasil yang berbeda untuk stimulus yang sama. Tindakan terdakwa Arif Rahman harus dipahami sebagai suatu kompromi antara kepatuhan dan bentuk menolak perintah atasan berdasarkan logika dan nurani, serta hal tersebut justru menunjukkan ketiadaan mens rea. Bahwa selanjutnya saksi Hendra Kurniawan selaku pimpinan tertinggi Biro Paminal Divisi Propampori dan bagian tim sus yang dibentuk oleh Kapolri merupakan pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk melanjutkan laporan terdakwa saksi Arif Rahman kepada atasan saksi Ferdi Sambo, yaitu Bapak Kapolri. Namun malah melaporkan temuan tersebut kepada saksi Ferdi Sambo dan menempatkan terdakwa Arif Rahman dalam keadaan sulit hingga tertekan, telah menyebabkan terdakwa Arif Rahman Arifin kehilangan percaya diri dan dilema moral untuk mengambil tindakan melawan perintah saksi Ferdi Sambo karena tidak adanya faktor dukungan atau belonging.
Dalam pembacaan pembelaan, tim penasihat hukum menyatakan bahwa Arif Rahman Arifin telah melaporkan temuannya di rekaman CCTV Kompleks Duren 3, namun tidak mendapat dukungan yang dibutuhkannya dari Hendra Kurniawan. Situasi ini membuat Arif tidak punya pilihan selain mematuhi perintah Verdi Sambo untuk menghapus rekaman CCTV. Faktor dukungan atau belonging. Hal ini secara ilmiah dapat dijelaskan sebagaimana terbukti berdasarkan alat bukti keterangan ahli psikiatri forensik Dr. Natalia Widiasih yang menyatakan sebagai berikut, bahwa terkait dengan hierarchy of needs diperlukan terpenuhinya unsur perasaan didukung atau belonging, yaitu keadaan di mana seseorang merasa akan didukung dan membuat orang percaya diri untuk mengambil keputusan tertentu, di mana unsur tersebut terbukti tidak terpenuhi karena terdakwa Arif Rahman telah melaporkan isi temuan rekaman DVR namun tidak mendapat dukungan dari saksi Hendra Kurniawan, sehingga menyebabkan dirinya terpaksa melaksanakan perintah saksi Verdi Sambo. Mohon perhatian majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo. Tindakan saudara penuntut umum yang mengutip lampiran petikan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri sebagaimana disebut di atas merupakan ketidakcermatan karena buktinya dalam fakta terbukti alat bukti surat 12 berupa putusan sidang Komisi Etik Polri, maka diketahui bahwa amar yang dikutip oleh saudara penuntut umum dalam lampiran petikan putusan tersebut berbeda dengan amar putusan yang tercantum dalam bukti putusan KEPP. Adapun letak perbedaan antara petikan putusan dan amar putusan tersebut adalah pencantuman rekomendasi proses pidana. Dalam amar putusan KEPP tidak terdapat rekomendasi pidana terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin, sehingga seharusnya penuntut umum memahami petikan putusan tidak memiliki kekuatan pembuktian, oleh karenanya tidak dapat dirujuk dalam rangka pembuktian. Adapun yang dapat dijadikan rujukan argumentasi dalam rangka pembuktian adalah putusan KEPP dan bukan lampiran petikannya, karena berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2011 tentang perubahan atas SEMA nomor 2 tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan, diketahui bahwa secara prinsip salinan putusan merupakan turunan putusan yang diterbitkan, sedangkan petikan putusan merupakan kutipan isi dari putusan yang memuat amar putusan. Saudara, dalam sidang duplik pembelaan terakhir menanggapi replik jaksa, kuasa hukum Arif Rahman Arifin kembali mengklaim bahwa unsur kesalahan kliennya tidak terpenuhi. Pasalnya, berdasarkan kesaksian dan sejumlah bukti, terdakwa Arif Rahman Arifin telah melaporkan kepada atasan dan penyidik tentang keberadaan salinan rekaman DVR CCTV Kompleks Polri Duren 3 yang menjadi salah satu bukti dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Penegak hukum dalam mempertimbangkan ada atau tidaknya suatu tindak pidana tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur, namun juga harus mempertimbangkan unsur kesalahan terdakwa dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya, sekalipun dalam rumusan tindak pidananya sendiri tidak disebutkan. Sehingga dengan demikian, seharusnya saudara penuntut umum jeli dalam menilai fakta persidangan yang menunjukkan tidak adanya unsur kesalahan dalam diri terdakwa Arif Rahman Arifin, karena berdasarkan alat bukti keterangan terdakwa Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, saksi Cuk Putranto, bukti 2, bukti 3 berupa press release Kapolri tentang pembentukan tim khusus. Terdakwa Arif Rahman Arifin harus langsung menghubungi saksi Hendra Kurniawan untuk meminta arahan atau petunjuk, sekaligus melaporkan isi rekaman DVR CCTV Komplek Polri Duren 3 selaku atasan langsung dan bagian dari tim sus yang menangani peristiwa di Komplek Polri Duren 3. Dengan demikian, tidak terdapat lagi unsur kesalahan dalam diri terdakwa Arif Rahman Arifin karena temuan salinan rekaman tersebut sudah dilaporkan pada penyidik atau bagian dari tim sus yang berwenang saat itu. Bahwa selain hal tersebut di atas, tidak terpenuhnya unsur kesalahan dalam diri terdakwa Arif Rahman Arifin juga terbukti berdasarkan alat bukti keterangan saksi Baikuni Wibowo dan alat bukti keterangan saksi Cuk Putranto yang membuktikan bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin dan saksi Baikuni Wibowo telah secara sukarela memberitahukan kepada penyidik dan membuka fakta sebenarnya mengenai keberadaan salinan rekaman DVR CCTV yang berada dalam harddisk milik saksi Baikuni Wibowo setelah mereka merasa aman dalam penempatan khusus dari ancaman saksi Verdi Sambo. Mohon perhatian majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo. Berdasarkan segenap uraian di atas, maka mohon majelis hakim untuk mempertimbangkan bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin tidak dapat dipandang sebagai pihak yang memiliki unsur kesalahan dalam melaksanakan perintah saksi Verdi Sambo. Dalam pembelaan Arif Rahman Arifin, penasehat hukum menyebut bahwa berdasar fakta hukum tidak ada kesamaan niat terdakwa berdasarkan alat bukti dan keterangan ahli. Tidak ada kesepakatan antara Verdi Sambo sebagai pemberi perintah dengan terdakwa sebagai yang melaksanakan perintah. Bahwa selain hal tersebut,
fakta hukum yang membuktikan ketiadaan pengetahuan terdakwa Arif Rahman sebagaimana dijabarkan di atas juga menunjukkan ketiadaan unsur kesamaan niat dalam diri terdakwa dikarenakan berdasarkan alat bukti ahli Prof. Dr. Nur Basuki SHM Hum, maka terbukti bahwa rangkaian perbuatan dalam perkara akuo tidak dapat dikualifikasikan sebagai meeting of mind atau persamaan niat dengan saksi Ferdi Sambo. Karena saksi Ferdi Sambo selaku pemberi perintah tidak pernah menyampaikan maksud dan tujuan perbuatan tersebut, maka si pembuat delik dalam hal ini Arif Rahman Arifin tidak dapat dikualifikasikan memenuhi unsur dalmi. Mohon perhatian majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo. Berdasarkan segenap uraian di atas, maka keadaan terdakwa Arif Rahman Arifin yang tidak mengetahui kronologi peristiwa sebenarnya dan tidak adanya kesamaan niat dengan saksi Ferdi Sambo perlu dipertimbangkan dalam putusan perkara akuo. Setiap pilihan pasti ada tantangan, tapi aku siap hadapi karena ini jalan yang kupilih. The Face Wash dengan formulasi halal dan teknologi Hydro Balance. Bersihkan wajah tanpa membuat kulit jadi kering. Wajah bersih, pikiran jernih. Siap hadapi jalan yang kupilih. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot. Nyeri otot, nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holistic Care Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holistic Care Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Pengabdian utama jurnalisme adalah pada kepentingan publik. Dalam jurnalisme investigasi, kerja redaksi difokuskan untuk mengungkap potensi penyelewengan kekuasaan yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Jurnalisme investigasi membantu publik mengungkap korupsi, meminta pertanggungjawaban yang kuat dari para penyelenggara pemerintahan. Inilah esensi media sebagai anjing penjaga, pilar keempat demokrasi. Kerja jurnalistik lain yang juga berfokus pada kepentingan publik adalah jurnalisme data. Dengan jurnalisme data, publik mendapatkan wawasan, memahami dunia menggunakan angka dan fakta. Pembaca bisa menemukan tren, masalah, pola baru, serta memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Media dan masyarakat dapat sama-sama memastikan kepentingan publik tetap terjaga. Kami berkomitmen tetap mengabdi pada kepentingan publik melalui liputan investigasi dan jurnalisme data. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN.
Saudara, terdakwa perintangan penyidikan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Arif Rahman Arifin hari ini menjalani sidang duplik sebagai pembelaan terakhir terdakwa sebelum vonis. Dalam dupliknya, kuasa hukum Arif Rahman menyebut tindakan kliennya tidak melanggar Undang-Undang ITE. Karena Undang-Undang ITE hanya mengatur pidana berbasis komputer, bukan tindakan fisik terhadap alat elektronik. Kuasa hukum menilai tidak adanya sanggahan jaksa soal ini. Dalam repliknya berarti jaksa mengetahui dan menyetujui hal tersebut. Budapest Cyber Crime Convention yang menjadi referensi dibentuknya Undang-Undang ITE, maka pada pokoknya Undang-Undang ITE hanya mengatur perbuatan terkait dengan tindakan-tindakan computer-based crime dan tidak mencakup perbuatan fisik. Bahwa dengan demikian, karena tidak adanya bantahan ataupun sanggahan dari saudara penuntut umum terhadap dalil tersebut, maka dengan demikian kami beranggapan saudara penuntut umum telah mengetahui dan mengakui pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang ITE hanya mencakup tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya, dan tidak termasuk pada perbuatan fisik. Sehingga dengan demikian tindakan terdakwa yang mematahkan secara fisik laptop Microsoft Surface dan flash disk bukan termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Bahwa selanjutnya saudara penuntut umum menyimpulkan bahwa dakwaan pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP secara tidak jelas dan tidak disertai dengan argumentasi hukum, melainkan saudara penuntut umum hanya menyampaikan garis besar persidangan tanpa menyanggah dan atau membantah nota pembelaan kami selaku penasihat hukum. Dengan demikian, kami selaku tim penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin menyampaikan tetap berpegang teguh pada segenap dalil kami yang menyatakan sebagai berikut. A. Unsur sebagai pihak yang melakukan penyertaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. B. Unsur dengan sengaja tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. C. Unsur tanpa hak dan atau secara melawan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. D. Unsur melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik atau sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Saudara, saat ini kita masih menantikan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua akan kembali digelar. Rencananya pukul 13.00, namun hingga saat ini masih menunggu majelis hakim memasuki ruang sidang. Tampak di layar kaca Anda adalah visual paling akhir yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum dari terdakwa Agus Nurpatria sudah hadir, begitu juga dengan terdakwa Agus Nurpatria. Dan di sisi kiri juga sudah hadir informasinya jaksa penuntut umum. Jadi saat ini tinggal menunggu majelis hakim sebagai pihak yang memimpin sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rencananya selain Agus Nurpatria, nanti juga akan ada terdakwa kasus yang sama, Hendra Kurniawan, yang juga akan membacakan duplik atau pembelaan terakhirnya dalam kasus ini. Saudara, untuk mengetahui kondisi paling akhir dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sudah ada jurnalis Kompas TV Intan Azhar di sana yang memantau jalannya persidangan. Intan, saat ini semua pihak sudah hadir kecuali majelis hakim. Tampaknya terdakwa, jaksa penuntut umum maupun juga penasihat hukum terdakwa juga sudah hadir di ruang sidang. Jadwalnya pukul 13.00, tapi hingga saat ini belum juga dimulai. Apa yang jadi kendala di sana, Intan? Sebelumnya kami tidak mendengar begitu jelas apa yang Anda sebutkan. Namun kalau kami melihat secara langsung dari visual, kalau pada saat ini memang di ruang sidang utama di sini sudah hadir terdakwa Hendra Kurniawan, dan memang benar sekali di sini masih menantikan dari kehadiran dari pihak majelis hakim terlebih dahulu. Dan memang tadi juga sudah diberlangsungkannya sidang duplik atas terdakwa Arif Rahman Arifin, dan sekarang sekitar pukul 13 maksud kami pada saat ini akan diberlangsungkan kembali sidang kepada terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Kita masih akan menantikan untuk terkait dari dimulainya sidang duplik kepada kedua terdakwa ini. Nah, saudara, kalau tadi juga sudah diberlangsungkannya sidang kepada terdakwa Arif Rahman Arifin, di mana memang tadi pada saat sidang duplik di sini seperti yang tadi sudah disampaikan juga dari kuasa hukum Marcella Santoso, di mana memang di sini mereka menekankan kembali terkait dari pledoi ataupun nota pembelaan pada duplik ini, dan juga mereka akan menanggapi terkait dari replik ataupun tanggapan
para jaksa penuntut umum yang telah diinformasikan kepada mereka. Dan memang kalau dari replik sebelumnya di sini pihak dari jaksa penuntut umum menilai bahwasanya Arif Rahman Arifin ini tidak berlaku jujur. Nah, sedangkan kalau pada tanggapan duplik ini, Marcella Santoso selaku dari kuasa hukum di sini juga telah menerangkan bahwasanya kliennya ini sudah bersikap jujur dari awal. Nah, kalau diperhatikan lebih runut ke belakang begitu ya, pada saat terjadinya kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, di mana pada saat itu kliennya Arif Rahman Arifin di sini telah melihat kehadiran melihat keberadaan Yosua. Maksud kami pada saat mereka melihat di dalam laptop tersebut bahwasanya melihat Yosua Huta Barat ini masih ada ataupun masih dalam keadaan hidup begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan sekarang saudara, saya akan menyambung sedikit terkait dari Hendra Kurniawan. Ini sidangnya sudah dimulai kembali. Kita tentunya akan menantikan kembali untuk sidang duplik untuk Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Kembali ke Anda di studio. Ya, kita akan langsung ke ruang sidang untuk segera menyaksikan lanjutan sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua dengan terdakwa Agus Nurpatria yang akan membacakan dupliknya oleh penasihat hukum. Duplik ini kami beri judul Satya H. Prabu, prajurit Bayangkara tidak akan mengkhianati negara dan pimpinannya. Majelis Hakim yang mulia, rekan penuntut umum yang kami hormati, dan sidang yang kami muliakan. Pertama-tama izinkan kami mendahulukan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga hari ini kita masih diberinya kesehatan dan limpahan rahmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih dapat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada tim penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan dan membacakan duplik penasihat hukum dalam persidangan hari ini. Pemberian kesempatan ini merupakan perwujudan dari usaha agar terdakwa dapat melakukan pembelaan maksimum dengan menyampaikan tambahan argumentasi hukum seluas-luasnya sebagai tambahan bahan pertimbangan bagi majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan. Bahwa pada prinsipnya kami penasihat hukum terdakwa tetap pada nota pembelaan kami yang disampaikan pada tanggal 3 Februari 2023, termasuk nota pembelaan pribadi terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama, serta penasihat hukum terdakwa tegas menolak seluruh dalil-dalil surat tuntutan jaksa penuntut umum yang tertuang pula dalam replik penuntut umum. Bahwa dalam duplik ini kami mencoba menjelaskan kebenaran fakta dengan harapan tidak ada pihak yang tersesat dan keliru dengan apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum selama proses persidangan ini. Untuk itu, kami memohon agar majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk objektif dalam mengambil keputusan berdasarkan kebenaran yang benar-benar hakiki serta bersandar kepada keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa atas replik penuntut umum yang telah didengar pada persidangan dan telah kami amati secara keseluruhan isi replik tersebut, kami berkesimpulan bahwa tanggapan jaksa penuntut umum, baik tanggapan umum maupun tanggapan khusus, terkesan hanya asal menyanggah, menggugurkan kewajiban, dan tidak disertai dengan argumentasi yang valid dan utuh, karena berangkat dari dasar analisa-analisa yang cenderung sangat dipaksakan. Bahwa kami menilai secara keseluruhan, baik surat tuntutan maupun replik penuntut umum, sama sekali tidak mengungkapkan kebenaran fakta. Penuntut umum masih berkutat pada alur cerita yang telah terbantahkan dalam fakta persidangan. Selanjutnya, alur cerita versi penuntut umum tersebut masih terus didalilkan dalam replik penuntut umum, walaupun sebenarnya alur cerita tersebut tidak sesuai fakta persidangan, minim argumentasi hukum serta analisa yang mentah. Perlu kami sampaikan bahwa duplik ini hanya untuk menegaskan hal-hal yang secara eksplisit dibantah oleh penuntut umum. Kami tidak akan lagi mengulas hal-hal yang tidak ditanggapi oleh penuntut umum, sebab kami anggap hal-hal yang tidak dibantah berarti merupakan kebenaran yang memang tidak terbantahkan.
Berdasarkan uraian tersebut, kami tim penasihat hukum terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama akan menyampaikan duplik penasihat hukum dengan uraian sebagai berikut. 1. Bahwa terhadap dalil penuntut umum mengenai perintah yang sah, kami meminta penuntut umum untuk menelaah kembali ringkasan eksekutif dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama pada halaman 8 dan yang telah menjadi fakta persidangan dalam perkara Aku, yaitu tentang rangkaian fakta kejadian mulai dari tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan 8 Agustus 2022. Bahwa benar terjadinya peristiwa yang didakwakan oleh penuntut umum berawal dari perintah yang sah, yang pada awal mulanya terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 dari saksi Ferdi Sambo kepada saksi Hendra Kurniawan untuk datang ke TKP Duren 3. Berdasarkan fakta persidangan yang datang ke TKP pada saat itu tidak hanya saksi Hendra Kurniawan sendiri, akan tetapi ada BJP Beni Ali dan saksi Ari Cahya. Selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2022, saksi Ferdi Sambo memerintahkan saksi Hendra Kurniawan melalui handphone yang pada pokoknya memerintahkan saksi Hendra Kurniawan untuk mengecek CCTV komplek. Bahwa atas perintah tersebut saksi Hendra Kurniawan memerintahkan terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama dan terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama meneruskan perintah tersebut kepada saksi Irfan Widianto sesuai hasil komunikasi saksi Hendra Kurniawan dengan saksi Ari Cahya perihal perintah cek dan amankan CCTV komplek. Bahwa terkait tanggapan penuntut umum adanya dalil perintah yang sesuai dengan norma hukum, moral dan kesopanan, maka sesungguhnya perwujudan perintah yang sesuai dengan norma hukum dapat diamati dengan adanya kelengkapan surat perintah tertulis mencantumkan maksud dan tujuan tugas yang dilaksanakan. Bahwa sesungguhnya sesuai fakta persidangan telah terungkap bahwa perintah dari saksi Hendra Kurniawan kepada terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama telah dilengkapi dengan surat perintah nomor sprint garing 2055 garing 7 Romawi garing Huk 6.6 garing 2022 tanggal 8 Juli 2022, sehingga tugas yang dilaksanakan oleh terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama sebagaimana yang dituntut oleh penuntut umum berasal dari perintah yang sah secara hukum. Bahwa sekalipun terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama dihadapkan pada proses hukum ini yang kasusnya menjadi viral di masyarakat umum, namun sekali-kali penuntut umum tidak boleh menempatkan dirinya sebagai corong dari opini masyarakat umum dengan mengabaikan fakta-fakta persidangan yang hakiki demi obsesi dan hasrat memberikan kepuasan kepada publik. Perintah dan tugas yang dijalankan oleh terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama sebagai anggota Polri yang terikat pada organisasi satuan hierarki berjenjang sangat mungkin dapat terjadi pada anggota Polri manapun, sehingga pengadilanlah yang menjadi benteng terakhir dari penegakan hukum dan perjuangan akan hak-hak terdakwa serta memberikan keputusan yang adil untuk terdakwa. Sekali lagi penasihat hukum terdakwa dengan tegas menerangkan dan menyatakan bahwa terdapat dua perintah yang dikeluarkan oleh saudara Ferdi Sambo, yaitu perintah pertama atau perintah yang benar Vide Perkadif Propam nomor 1 tahun 2015 pasal 1.7 Vide Bukti TAN 1. Saudara Ferdi Sambo memberikan perintah cek dan amankan CCTV kepada saudara Hendra Kurniawan. Kemudian perintah saudara Ferdi Sambo tersebut diteruskan kepada terdakwa, kemudian kepada saudara Ari Cahya dan kepada Irfan Widianto. Perintah saudara Ferdi Sambo untuk cek dan amankan CCTV adalah perintah yang sah dan berdasarkan fakta persidangan. CCTV tersebut telah berada di penyidik Polres Jakarta Selatan pada tanggal 10 Juli 2022. Kemudian perintah kedua atau perintah yang salah, bahwa pada tanggal 11 Juli 2022
CCTV yang ada di penyidik Polres Jakarta Selatan diambil kembali oleh Cuk Putranto. Kemudian dikopi dan ditonton bersama-sama oleh Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Ridwan Soplangit. Sehingga kemudian pada tanggal 13 Juli 2022, Saudara Ferdi Sambo memberikan perintah hapus dan musnahkan rekaman CCTV kepada Saudara Arif Rahman Arifin, kemudian diteruskan kepada Saudara Cuk Putranto, dan diteruskan kepada Baikuni Wibowo. Perintah Saudara Ferdi Sambo untuk hapus dan musnahkan rekaman CCTV adalah perintah yang salah. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le mineral. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza, selalu lebih beda sayangnya. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot. Nyeri otot, nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le mineral. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Baru mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Kalau buat traveling sih, nyamannya bayar-bayar pakai kartu Visa. Nikmati mudahnya transaksi non-tunai pas traveling. Ada banyak promo, aman, dan diterima di seluruh dunia. Tunggu apa lagi? Waktunya traveling lagi dengan Visa. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Mengenai putusan sidang kode etik sebagaimana dalil penuntut umum tersebut hanya dikopi paste dari petikan putusan sidang KKEP yang dilampirkan dalam berkas perkara. Tidak ada satu kalimat pun yang menerangkan bahwa surat perintah nomor sprint garing 2055 garing huk 6.6 garing 2022 tersebut
dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Dengan kata lain bahwa surat perintah tersebut adalah sah. Izin dilanjutkan rekan kami yang mulia. Izin lanjutkan. Implikasi hukum atas adanya bukti TAN 19 dalam nota pembelaan penasihat hukum, maka seharusnya penuntut umum tidak relevan mencantumkan keterangan tersebut dalam surat tuntutan terhadap terdakwa. Namun penuntut umum terkesan tidak mau tahu dan tetap berkesimpulan bahwa putusan sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama pelanggar Agus Nurpatria Adipurnama telah diuji, padahal kesimpulan tersebut hanya berasal petikan putusan sidang KKEP yang dilampirkan dalam berkas perkara. Oleh karena itu, demi keadilan terhadap terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama, kami memohon majelis hakim yang mulia untuk objektif menilai fakta persidangan dalam perkara ini. Jangan sampai apa yang hanya merupakan keterangan dan cerita belaka dianggap menjadi fakta persidangan. Bahwa ahli Ade Charles yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa dalam persidangan tidak semata-mata hanya untuk menguntungkan terdakwa, akan tetapi secara objektif memberikan kasanah pengetahuan bagi majelis hakim dalam membuat pertimbangan yang adil bagi terdakwa. Karena perkara ini adalah menyangkut proses hukum yang dijalani terdakwa. Sehingga penuntut umum dalam repliknya tidak perlu mengomentari terhadap ahli Ade Charles terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama yang penasihat hukum hadirkan untuk menilai dan memberikan pendapat mengenai surat perintah nomor sprint garing 2055 garing 7 Romawi garing hub titik 6.6 garing 2002 tanggal 08 Juli 2002 vide bukti TAN 1. 3. Bahwa benar perbuatan yang didakwakan atau yang dituntut terhadap terdakwa tidak dapat dipidana berdasarkan pasal 51 KUHP. Penasihat hukum terdakwa sama sekali tidak gamang, tidak ragu-ragu, bahkan sangat konsisten dengan fakta persidangan ini. Sebagaimana pendapat ahli Dr. Eva menjelaskan bahwa Dun Pleger adalah seseorang yang menggerakkan atau menyuruh melakukan pasal 55 ayat 1 kedua. Apabila tadi dikaitkan dengan mediator atau meeting of mind adalah sama-sama ada kesatuan niat untuk mewujudkan tindak pidana yang sama. Seperti yang ada dalam pasal 55 ayat 1 kedua. Atasan dan bawahan, kemudian bawahan yang menerima perintah tersebut, ia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh atasannya. Dan yang memberi perintah yang bertanggung jawab, sehingga karenanya yang menerima perintah melekat pada dirinya alasan penghapusan pidana. Saksi Hendra Kurniawan selaku Karopaminal berwenang untuk memberikan perintah at the fork gezah kepada terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Terdakwa selaku bawahan dilarang melawan atau menolak perintah atasan. Terdakwa sebagai anggota Polri telah melaksanakan tugas fungsi paminal sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya untuk menyelidiki peristiwa tembak-menembak antara almarhum Brigadir Nofriansah Yosua dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang sejatinya merupakan rekayasa saksi Ferdi Sambo untuk menutupi perbuatannya. Bahwa perbuatan terdakwa dengan melakukan tindakan apapun untuk meneruskan perintah jabatan dengan itikat baik dan sesuai lingkup surat perintah dan meneruskan perintah cek, amankan CCTV dan koordinasikan dengan penyidik Polres Jakarta Selatan. Sekalipun di kemudian hari diketahui perintah awal yang diberikan oleh atasan terdakwa yaitu saksi Ferdi Sambo merupakan skenario rekayasa kebohongan yang dibangun oleh saksi Ferdi Sambo untuk menutupi perbuatan. Akibat hukumnya, saksi Ferdi Sambo harus dimintai pertanggungjawaban selaku atasan terdakwa selaku pemberi perintah. Kesimpulan penuntut umum yang menerangkan surat sprint adalah tidak sah, merupakan kesimpulan yang sangat prematur dan mengada-ngada. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa putusan sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama pelanggar Agus Nurpatria sedang diuji dalam tingkat banding dan belum berkekuatan hukum tetap. Bahwa kami menilai penuntut umum kebingungan memberikan argumentasi untuk membantah fakta persidangan bahwa surat sprint tersebut adalah sah secara hukum
dan akan menjadi fakta yang dapat menggugurkan dakwaan tuntutan penuntut umum. 4. Bahwa menurut penasihat hukum terdakwa, penuntut umum dalam repliknya mencoba mengaburkan fakta yang sudah diketahui secara umum tersebut, bahwa terdakwa dan saksi Hendra Kurniawan serta saksi lain yang menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah adalah anggota polisi yang menjadi korban skenario bohong saksi Ferdi Sambo. Bahwa kedudukan terdakwa dalam perkara ini sangat tidak ideal apabila dibandingkan dengan posisi Brigadir Riki Rizal Wibowo yang telah mengetahui niat dan tujuan saksi Ferdi Sambo adalah untuk menghabisi nyawa Brigadir Nofriansah. Perintah membunuh wajib ditolak oleh setiap anggota Polri karena perintah itu adalah perintah yang salah. Sedangkan perintah saksi Ferdi Sambo yang disampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan kemudian diteruskan kepada terdakwa untuk cek dan amankan CCTV adalah perintah yang sah dan berbeda karena saksi Hendra Kurniawan dan terdakwa Agus Nurpatria dalam posisi yang sama sekali tidak mengetahui niat dan tujuan saksi Ferdi Sambo. Sebagaimana fakta persidangan, terdakwa hanya mengetahui peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 adalah peristiwa tembak-menembak antara Barada Richard Eliezer dengan Brigadir Nofriansah di rumah dinas Kadif Propam Duren 3 nomor 46 Komplek Polri. Peristiwa tembak-menembak anggota Polri pada tanggal 8 Juli 2022 dikuatkan pula dengan keterangan Riki Rizal Wibowo, Richard Eliezer, serta Kuat Maruf pada saat diperiksa oleh terdakwa Agus di ruang Biro Paminal di Propam Polri, bahwa Riki Rizal, Richard Eliezer, serta Kuat Maruf telah meminta maaf kepada terdakwa karena telah memberikan keterangan yang tidak benar. Dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tugas yang dijalankan oleh terdakwa pada tanggal 9 Juli 2022 untuk meneruskan perintah dari saksi Hendra Kurniawan sama sekali tidak dalam tekanan, karena terdakwa merasa bahwa perintah tersebut sah dan benar serta terdakwa dalam posisi tidak ada alasan untuk menolak karena segala hal yang mendukung perintah tersebut telah dipenuhi. Bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui niat dan tujuan saksi Ferdi Sambo adalah untuk menutupi peristiwa penembakan di Duren 3 nomor 4 Komplek Polri. Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Ferdi Sambo yang pada pokoknya menerangkan tidak pernah memberitahukan kepada saksi Hendra Kurniawan ataupun terdakwa mengenai rencana untuk menghapus atau menghilangkan CCTV Komplek Polri. Penuntut umum salah menyimpulkan dan gagal memahami fakta persidangan bahwa semua yang terjadi adalah perintah, bukan permintaan. Perintah yang diberikan oleh Ferdi Sambo untuk cek dan amankan adalah perintah kedinasan, di mana Ferdi Sambo adalah atasan daripada Hendra Kurniawan dan terdakwa. Pada saat Ferdi Sambo memberikan perintah kepada bawahannya adalah sah, karena saat itu Ferdi Sambo masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri dan terkait perintah tersebut terdapat dalam surat sprint garing 2055 garing hub.6.6 garing 2022. Bahwa dapat kami jelaskan, anggota Polri yang menjadi saksi dalam perkara Akuo yang telah menjalani sidang kode etik terkait peristiwa tanggal 08 Juli 2022 di Duren 3 semuanya kompak menyebutkan mereka adalah korban skenario bohong saksi Ferdi Sambo. Bagaimana mungkin orang yang dibohongi bisa mengerti dan paham niat dan tujuan pelaku? Bahwa nota pembelaan penasihat hukum terdakwa telah memiliki dasar yuridis yang kuat dengan kebijaksanaan untuk menilai suatu peristiwa dihubungkan dengan data dan fakta-fakta yang ada. Kami berkesimpulan penuntut umum terlalu reaktif menilai negatif terhadap nota pembelaan penasihat hukum terdakwa. Secara teori, menggunakan penilaian yang negatif untuk mencari kebenaran dari sebuah masalah atau kejadian tertentu akan melahirkan argumentasi yang tidak rasional, tidak ada logika, yaitu tanpa mempertimbangkan aspek dan menganalisis relevansi informasi yang berhubungan dengan suatu kejadian, baik yang berupa fakta, opini, maupun data.
6. Bahwa bukti TAN1 sampai dengan TAN21 yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa telah diterima oleh majelis hakim dalam persidangan aku. Selanjutnya, bukti TAN1 sampai dengan TAN21 akan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara aku. Penyerahan bukti surat tersebut semata-mata untuk membuat perkara ini terang benderang. Hal ini menjamin persidangan telah memberikan kesempatan yang mie oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven. Inovasi Mayora. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Hemaviton C1000 Total Care dengan buffer vitamin C 1000 mg nyaman di lambung, vitamin D3 dan zinc. Sekarang ada Hemaviton C1000 Less Sugar dengan kalori lebih rendah. Hemaviton C1000 Total Care, boost immune, stay fit. Baru mie oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven. Inovasi Mayora. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegelinu reda, aktivitas. Oh yeah. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua dulu. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat, Mama. Ingat Tempra. Tempra Drops untuk bayi, Tempra Sirup untuk adik, Tempra Forte untuk kakak. Ingat mama, ingat Tempra. Eukaliptus dikenal memiliki banyak manfaat. Supersol karbol wangi Eukaliptus. Efektif 99,99% bunuh virus, kuman, dan bakteri. Aroma segarnya bikin nyaman. Supersol karbol wangi Eukaliptus. Super Solution. Wingscan. Bisadab Selection Singapore Spicy Laksa. Rich and creamy. Cobain yang sedapnya Korea. Jinja pedas. Pedas, 맛있다. Cheesy and chewy nuru. Almost sedapnya. Bisadab Selection. Dari Wings Food. Besti, basah tuh. Ya, padahal udah pakai roll on. Nih, roll-on khusus hijabers. Wash roll-on hijab chic baru. Ada Active Burst Fragrance, solusi hijabers aktif. Makin aktif, makin wangi. 2 kali lebih efektif kurangi keringat dan bau badan. Ekstrak green tea, ketiak tampak cerah. 0% alkohol, fix halal. Bener, udah seaktif ini, ketiak tetap kering, nyaman, stay fresh. Wash roll-on hijab chic. Freshnya on, aktifnya on. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak! Masak! Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Wings Food. Penyimpangan yang diduga dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri, Vide Perkadif Propam nomor 1 tahun 2015 pasal 1.7. Perlu penasihat terdakwa ingatkan bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat adalah anggota Satgasus
dan merupakan organik daripada Bareskrim Mabes Polri. Video bukti TAN 13 nomor 48 dan TAN 14 nomor 46. Begitu juga dengan Arif Rahman, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto yang merupakan anggota daripada Satgasus. Bahwa penuntut umum menyampaikan pandangan yang sempit dan dangkal terkait kesimpulan dan analisa seolah-olah dalam kasus ini Paminal telah menyerobot fungsi penyidik kejahatan umum karena melakukan penanganan atau penyidikan terhadap penembakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Padahal dalam kasus ini Paminal tidak dalam rangka melakukan penyidikan kejahatan pidana umum, melainkan melakukan penyelidikan awal sepanjang kasus tersebut masuk dalam objek penyelidikan Paminal. Vide Perkadif Propam nomor 1 tahun 2015 pasal 1 poin ke-7. Sedangkan penyidikan kejahatan umum tetap dilakukan oleh penyidik Satreskrim sebagaimana ketentuan hukum acara pidana. Dengan demikian, penyelidikan yang dilakukan Paminal sama sekali tidak menghilangkan tahap proses penyidikan kejahatan pidana umum Vide Perkadif Propam nomor 1 tahun 2015. Bahwa dalil penasihat hukum terdakwa tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Ade Charge, Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno yang merupakan mantan Kadif Propam 2009 sampai dengan 2010 yang menjelaskan memang merupakan hal yang universal di seluruh dunia di mana jika ada dugaan anggota yang membuang tembakan atau menembak sebagai peringatan atau menembak seseorang, memang Propam harus turun lebih dahulu dan melakukan tindakan pengamanan senjata, kemudian membuat laporan, dan apabila kemudian pihak reserse yang menangani, maka selanjutnya dapat diserahkan kepada reserse disertai dengan suatu berita acara. 9. Bahwa penasihat hukum terdakwa membenarkan pendapat ahli pidana forensik, yaitu Dr. Robintan Sulaiman, yang memberikan pendapat perintah atasan kepada bawahan tidak harus tertulis, tetapi boleh dilakukan secara lisan, sehingga perintah dari saksi Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri kepada saksi Hendra Kurniawan dan yang diteruskan kepada terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama adalah sesuatu yang wajar dan tidak melawan hak ataupun melawan hukum. Bahwa pendapat ahli pidana forensik yaitu Dr. Robintan Sulaiman tersebut sama sekali tidak dapat dibantah oleh penuntut umum dalam persidangan ini. Namun anehnya, penuntut umum malah mengarahkan pada sebuah kesimpulan bahwa perintah lisan yang disampaikan oleh saksi Ferdi Sambo kepada saksi Hendra Kurniawan berkonotasi negatif dengan memotong sebagian pendapat ahli bahasa Profesor Andika Duta Bahari sebagai jurus aneh untuk melindungi argumentasinya dalam surat tuntutan. Bahwa kami menilai penuntut umum tidak cermat untuk mencerna pendapat ahli bahasa Profesor Andika Duta Bahari dalam persidangan secara utuh. Penasihat hukum membantah dalil penuntut umum mengenai fakta, sekali ulangi, mengenai frase cek dan amankan untuk mengamankan skenario peristiwa. Penuntut umum terkesan sengaja untuk memotong atau mengambil sebagian dari keterangan ahli bahasa Profesor Andika Duta Bahari tersebut. Padahal pendapat lengkap ahli bahasa Profesor Andika Duta Bahari yang telah menjadi fakta persidangan adalah kata amankan tidak bermakna negatif dan tidak ada dalam pengertian khusus sepanjang bahwa orang yang diperintahkan tidak memiliki pengetahuan yang salah orang yang memberikan perintah. Bahwa frase cek dan amankan dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah apakah orang yang diperintah tersebut mengetahui atau tidak latar belakang pengetahuan orang yang menyuruh adanya ketidaksamaan pemahaman antara orang yang memberi perintah dan orang yang diberi perintah. Dalam fakta persidangan, baik terdakwa maupun saksi Hendra Kurniawan sama sekali tidak mengetahui latar belakang pengetahuan saksi Ferdi Sambo atas perintah tersebut, sehingga terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama adalah posisi bawahan yang meneruskan perintah atau menjalankan tugas dari atasannya dengan baik. Pendapat mengenai perintah cek dan amankan menurut ahli hukum administrasi negara Dr. Margarito Kamis SH MHum menurut sisi hukum administrasi dan tata negara dapat dibenarkan. Ahli jelaskan berdasarkan asumsi ahli atas perintah tersebut dengan kalimat cek, amankan, dan koordinasi dari segala ilmu interpretasi yang ahli pelajari. Kata-kata dari perintah tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perintah melawan hukum, di mana perintah tersebut adalah sah. Bahwa penasihat hukum memberikan analisa yuridis bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 2 huruf B Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dihubungkan dengan keterangan ahli hukum pidana Dr. Agus di muka persidangan
yang pada pokoknya bahwa terdakwa sebagai bawahan wajib dan tidak boleh menolak perintah atasan. Dalam hal ini perintah Kadifropam yang diberikan melalui Karo Paminal kepada terdakwa karena perintah itu tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Bahwa sebagaimana fakta persidangan, peristiwa tanggal 9 Juli 2022 yang dimana terdakwa meneruskan perintah kepada saksi Irfan Widianto yang merupakan perbuatan yang sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam surat perintah nomor sprint 2055-HUK-6.6/2022 berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait tidak dalam rangka menjalankan kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana pembunuhan, melainkan dalam rangka penyelidikan sesuai dengan SOP dan tupoksi pengamanan internal di Propam Polri. Sikap penuntut umum yang telah mempersepsikan tugas yang dijalankan terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama dalam rangka penyelidikan Paminal sama dengan tugas penyidikan dugaan tindak pidana pembunuhan merupakan kebuntuan berpikir untuk menilai logis dan rasional terhadap kesimpulan yang dikemukakan. Sebagaimana dijelaskan dalam uraian sebelumnya, bahwa dalam kasus ini Paminal tidak dalam tugas melakukan penyidikan kejahatan pidana umum, melainkan melakukan penyelidikan awal sepanjang kasus tersebut masuk dalam objek penyelidikan Paminal, sedangkan penyidikan kejahatan umum tetap dilakukan oleh penyidik Reskrim sebagaimana ketentuan hukum acara pidana, sebagaimana pasal 4 Perkap nomor 13 tahun 2016 tentang pengamanan internal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan objek Paminal di lingkungan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan penyelidikan apabila terdapat dugaan adanya pelanggaran disiplin, kode etik profesi Polri termasuk pelanggaran atau penyimpangan yang diduga dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri dan Perkadif Propam nomor 1 tahun 2015 pasal 1 poin ke-7 yang menyebutkan penyelidikan Paminal Polri adalah rangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan fakta-fakta hukum suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran disiplin, pelanggaran KEPP, dan tindak pidana yang melibatkan pegawai negeri pada Polri yang diduga atau terindikasi dalam penyalahgunaan wewenang, pengesampingan, kelalaian atas kewajiban, pengutamaan hak serta penyalahgunaan materi Polri dan penyalahgunaan bahan keterangan. Bahwa penuntut umum dalam argumentasinya seakan-akan memaksa terdakwa untuk menyadari, mengerti, memahami aturan SOP yang berlaku di institusi Polri dengan kewenangan melakukan penyidikan. Padahal terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama maupun saksi Hendra Kurniawan tidak dalam posisi sebagai penyidik Reskrim. Kami menilai penuntut umum terlalu berhasrat untuk sengaja mencari celah-celah yang dapat menyudutkan terdakwa, namun yang hasilnya malah argumentasi bias. Lebih jauh kami Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. Dua manfaat dalam satu permen. Strepsils Vitamin C. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Hei Van, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Ting-bang-ting. Nggak gitu, ngilangin gerah. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru, Harpic. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Pengabdian utama jurnalisme adalah pada kepentingan publik. Dalam jurnalisme investigasi, kerja redaksi difokuskan untuk mengungkap potensi penyelewengan kekuasaan yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Jurnalisme investigasi membantu publik mengungkap korupsi, meminta pertanggungjawaban yang kuat dari para penyelenggara pemerintahan. Inilah esensi media sebagai anjing penjaga, pilar keempat demokrasi. Kerja jurnalistik lain yang juga berfokus pada kepentingan publik adalah jurnalisme data.
Dengan jurnalisme data, publik mendapatkan wawasan, memahami dunia menggunakan angka dan fakta. Pembaca bisa menemukan tren, masalah, pola baru, serta memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Media dan masyarakat dapat sama-sama memastikan kepentingan publik tetap terjaga. Kami berkomitmen tetap mengabdi pada kepentingan publik melalui liputan investigasi dan jurnalisme data. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Baru, mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal. Sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru, Harpic. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Putranto atas perintah saksi Ferdi Sambo dari Polres Jakarta Selatan yang berujung pada pengerusakan. Hal tersebut bukanlah lagi peranan atau kewenangan terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama dan saksi Hendra Kurniawan dan bukan diberikan lagi porsi penyelidikan Paminal. Bahwa dengan penyerahan CCTV kepada penyidik Polres Jakarta Selatan kemudian disimpan di Polres Jakarta Selatan, sebenarnya telah tergambar penyelidikan Paminal adalah membantu membuat terang dalam proses penyidikan. Fakta persidangan ini sama sekali tidak dapat dibantah oleh penuntut umum dalam persidangan. Bahwa dalil yang tertuang dalam repliknya penuntut umum malah memberikan argumentasi yang kabur dengan menyamakan persepsi bahwa penyelidikan Paminal sama halnya dengan penyidikan dugaan tindak pidana pembunuhan. 12. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 dan pasal 1 angka 15 serta pasal 11 ayat 2 huruf A Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dihubungkan dengan Peraturan Kadif Propam nomor 1 tahun 2015 dihubungkan dengan Peraturan Kapolri nomor 13 tahun 2016 tentang pengamanan internal di lingkungan Polri. Maka menurut hukum, terdakwa selaku Kaden A. Ropaminal berwenang untuk melakukan penyelidikan Paminal dan berkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana yang dituangkan dalam surat perintah nomor Sprin garing 2055 7 Romawi garing Huk titik 6 garing 2022 tanggal 8 Juli 2022. Bahwa terhadap posisi saksi Irfan Widianto dapat kami sampaikan mengutip pendapat dari ahli hukum administrasi negara Dr. Margarito Kamis SHM Hum memberikan pendapat yang pada pokoknya sangat memungkinkan koordinasi lintas divisi dengan alasan kapasitas dan pengalaman yang mumpuni. Tapi kepala unit pada divisi yang dimintakan koordinasi tersebut harus mempersiapkan perintah kepada anggota 13 dengan ketika terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama menerima perintah dari atasannya yaitu saksi Hendra Kurniawan untuk mengamankan barang dalam hal ini CCTV di Komplek Duren 3. Terdakwa tidak mengetahui bahwa rangkaian cerita mengenai dua yang terjadi di rumah dinas saksi Ferdi Sambo sebagaimana diceritakan saksi Ferdi Sambo kepada saksi Hendra Kurniawan maupun Kapolri adalah bohong dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, melainkan rekayasa yang dibangun oleh saksi Ferdi Sambo.
bahwa terdakwa Agus Adi Purnama menjalankan perintah jabatan dengan atas perintah atasan saksi Hendra yang sebelumnya menerima perintah dari saksi Verdi Sambo yaitu Kadif Propam Polri patuh dan beritikat baik, sekalipun ternyata belakangan diketahui perintah itu mengandung yang membuktikan tanggung jawab atas perintah yang didasari oleh kebohongan diterangkan melalui pendapat ahli Hukum Administrasi Negara Dr. Margarito Kamis SHM Baskan pada saat seorang bawahan menerima perintah tersebut tetap harus dilaksanakan pada saat itu juga asalkan bawahan tersebut menjalankan perintah dengan itikat baik serta benar-benar tidak mengetahui bahwa perintah tersebut mengandung kebohongan dari si pemberi perintah. Ahli Hukum Pidana Dr. Dian Adriawan Daeng Tawang menjelaskan apakah seseorang bawahan yang melakukan perintah atasan dengan dasar kebohongan dapat dipidana. Ahli jelaskan tentunya atas dasar kebohongan itu bawahan tersebut dalam menerima perintah senyatanya tidak mengetahui bahwa ia dibohongi. Karena dirinya tidak mengetahui maka tidak bisa dikatakan ada tindak pidana, apalagi delik yang dimaksud tadi harus delik sengaja. Karena sengaja itu harus dipahami bahwa seseorang tersebut mengetahui kemudian kalau ia dibohongi maka senyatanya ia tidak mengetahui dan menghendaki demikian. Ahli Hukum Pidana Dr. Effendi Saragi pada pokoknya seorang bawahan yang menerima perintah atasan untuk melaksanakan perintah atasannya dengan patuh atau beritikat baik tidak dapat dihukum. Selanjutnya bawahan atau si penerima perintah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dihukum apabila isi perintah itu mengandung kebohongan dari atasan atau si pemberi perintah. Ahli psikologi Dr. Silverius Suharso menjelaskan bahwa seorang bawahan menerima perintah dari atasan dan tidak mengetahui bahwa di balik perintah itu ada kebohongan dari atasannya, maka perintah itu harus dilaksanakan sejauh yang menerima perintah benar-benar tidak mengetahui bahwa perintah tersebut mengandung kebohongan dari si pemberi perintah dan perintah itu dijalankan dengan itikat baik, maka penanggung jawab perintah tersebut adalah pada si pemberi perintah atau atasan. Bahwa oleh karena terdakwa menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh atasan terdakwa yaitu saksi Hendra Kurniawan yang menerima perintah awal dari saksi Verdi Sambo yang didasarkan pada sesuatu yang tidak sebenarnya atau merupakan kebohongan yang dapat dikualifisir sebagai kesesatan fakta yang bukan merupakan kesesatan hukum dan berpedoman pada azas hukum regula est juris quidem ignorantia sui non sere facti vero ignoratim non sere. Artinya kesesatan hukum tidak dapat membebaskan seseorang dari hukuman, namun tidak demikian dengan kesesatan fakta. Konsekuensi lebih lanjut, kesesatan fakta masih dapat membebaskan seseorang dari hukum. Tegasnya, kesesatan fakta termasuk dalam alasan penghapus pidana, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan. Bahwa terhadap tanggapan khusus dari penuntut umum, poin 6 dalam repliknya telah kami uraikan di atas sebagaimana poin 8 duplik, oleh karenanya tidak perlu kami ulangi. 14. Bahwa sebagaimana fakta terungkap di persidangan bahwa tidak terbukti bahwa terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama menghendaki untuk timbulnya akibat terganggunya sistem elektronik atau agar sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya sehingga unsur pasal 33 Undang-Undang ITE yaitu unsur dengan sengaja berikut unsur-unsur lain dalam pasal tersebut menjadi tidak terbukti. Bahwa dalam peristiwa tanggal 9 Juli 2022 tersebut terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama sebagai bawahan dari Karo Paminal Div Propam saksi Hendra Kurniawan meneruskan perintah kepada saksi Irfan Widianto yaitu cek dan amankan CCTV, koordinasikan ke penyidik Polres Jakarta Selatan bahwa kegiatan terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama pada saat itu telah dilengkapi dengan surat perintah nomor sprint garing 2055 garing 7 Romawi garing Huk titik 6 garing 2022 tanggal 8 Juli 2022. Izin dilanjutkan oleh rekan kami. Mohon izin yang mulia untuk melanjutkan.
sehingga perintah lisan yang dijalankan oleh Agus Nurpatria Adi Purnama berasal dari pejabat atasan yang berwenang dan surat perintah penyelidikan diterbitkan secara hukum. Bahwa terkait legalitas surat perintah nomor SPRIN garing 2055 garing 7 Romawi garing HUK .6.6 garing 2022 tanggal 8 Juli 2002 sesungguhnya penasihat hukum terdakwa telah membuktikannya dalam persidangan sebagaimana diuraikan di bawah ini. 1. Saksi Adecas Agung Pratama Marta menerangkan terkait penomoran surat perintah Nosprin garing 2055 garing 7 Romawi garing HUK .6.6 garing 2022 yang demikian sudah sering terjadi karena tim pelaksana dalam melaksanakan penomoran apalagi SPRIN tersebut berdasarkan infosus di mana SPRIN infosus akan membutuhkan perlakuan khusus karena muatannya ataupun kasusnya di dalam infosus tersebut sudah terjadi dan hal tersebut harus ditangani dengan cepat. Penomoran adalah paralel untuk mempersingkat waktu di mana penomoran di depan di bagian remin tidak harus menunggu anggota remin tersebut pada saat dinas karena tidak mungkin menunggu sampai besok pagi untuk SPRIN tersebut. Penerbitan surat perintah di malam hari adalah hal yang biasa apabila dalam keadaan mendesak terutama di Biro Paminal apabila dasarnya infosus dengan penanganan cepat karena sesuatu atau kasusnya sudah terjadi. Saksi 2. Saksi Adecas Komjen Pol Purnawiran Dr. Andes Ugroseno menerangkan yaitu terkait surat perintah yang tidak dicantumkan tanggal pasti kapan berakhirnya suatu perintah menurut saksi bukanlah suatu hal yang prinsipal yang harus dipenuhi, yang mana yang terpenting surat tersebut sudah ditandatangani dan diberikan tanggal kapan surat tersebut ditandatangani atau dilihat pada arsip di Parab pada tanggal berapa kemudian juga yang terpenting telah diberikan nomor surat hal demikian sudah cukup. Biasanya karena berkaitan dengan administrasi pertanggungjawaban keuangan maka tidak bisa ditulis 1 bulan penuh dan biasa memang dikosongkan untuk bisa dilihat nanti pertanggungjawaban administrasi keuangan bahwa apakah tugas tersebut dilaksanakan selama 1 hari, 1 minggu atau 1 bulan demikian. 3. Ahli Hukum Administrasi Negara Dr. Margarito Kamis Esa MHUM memberikan pendapat terhadap surat perintah Nosprin 2055 garing angka 7 Romawi HUK .6.6 garing 2022 tanggal 8 Juli 2022 memberikan pendapat sepanjang surat perintah tersebut tidak dicabut oleh pejabat yang menerbitkannya adalah surat perintah yang sah bahwa surat perintah tersebut sudah sesuai dengan hukum administrasi negara. Bahwa terkait replik jaksa penuntut umum nomor 8 yang menyatakan terdakwa tidak pernah memberikan laporan hasil penyelidikan, kami penasihat hukum terdakwa membantah bahwa terdakwa tidak pernah memberikan laporan hasil penyelidikan. Kami penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan bahwa proses penyelidikan yang dilakukan sesuai dengan surat perintah Nosprin garing 2055 garing HUK .6.6 garing. Dan sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa anak buah Ferdi Sambo yang kembali dilanjutkan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan terdakwa tadi kita sudah lihat bersama ada Arif Rahman Arifin, lalu juga Agus Nurpatria, dan selanjutnya akan ada Hendra Kurniawan yang dihadirkan di muka sidang. Hari ini merupakan pembelaan terakhir anak buah Sambo di persidangan. Minggu depan vonis terhadap Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan juga Richard Eliezer akan dibacakan di muka sidang. Demikian breaking news Kompas TV, informasi terkait dengan pembelaan terakhir anak buah Sambo di persidangan dapat Anda saksikan di program-program selanjutnya. Saya Muhammad Syareza pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk.
Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Ade ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Hai, sudah lama nggak ketemu. Ketika tenggorokan gatal, ambil Strepsils Vitamin C. Double Active Agents bantu legakan tenggorokan dan Vitamin C bantu jaga tenggorokan. 2 manfaat dalam 1 permen. Strepsils Vitamin C. Hei Van, lagi kira gini masih ada yang nggak tahu jaga jarak. Mending dikerjain aja. Nggak gitu ngilangin gerah. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Selebritas Verrell Bramasta memutuskan terjun ke dunia politik dengan bergabung ke Partai Amanat Nasional. Relawan Ganjar Pranowo Mania atau GP Mania dibubarkan.
Sejumlah survei menunjukkan elektabilitas Agus Harimurti Yudhoyono di antara yang tertinggi sebagai calon wakil presiden 2024. Salam jumpa saudara, selamat datang dalam Rumah Pemilu. Untuk 30 menit ke depan kami hadirkan ragam informasi seputar dunia politik dan serba-serbi jelang pesta demokrasi pemilu dan pilkada serentak 2024. Kali ini bersama saya Tifal Solesa dan inilah Rumah Pemilu untuk hari ini hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Topik terhangat di dunia politik untuk kali ini, selebritas Verrell Bramasta memutuskan terjun ke dunia politik dengan bergabung ke Partai Amanat Nasional atau PAN. Keputusannya menjadi sorotan mengingat latar belakangnya sebagai artis. Bergabungnya Verrell Bramasta bersama PAN ditandai dengan kedatangan Verrell ke kantor DPP PAN di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan pada Kamis siang. Kedatangan Verrell bersama ayahnya ke DPP PAN ini untuk diperkenalkan sebagai kader partai. Perkenalan Verrell Bramasta sebagai kader PAN juga dihadiri oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Sebelumnya, bergabungnya Verrell Bramasta bersama PAN sudah diungkap via akun media sosial PAN pada 18 Januari lalu yang memperlihatkan pengurus PAN, Putri Zulia Afitri, sedang mengajak Verrell ngobrol bareng di kantor DPP PAN yang kemudian ditutup dengan foto Verrell Bramasta menggunakan jas warna biru berlambang partai. Bergabungnya Verrell Bramasta bersama PAN dibenarkan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi seperti dikutip lewat kompas.com. Namun Viva enggan membeberkan lebih lanjut soal bergabungnya Verrell ke partai. Informasinya, deklarasi bergabungnya Verrell ke Partai Amanat Nasional akan digelar hari ini di kantor DPP PAN Jakarta. Sebetulnya bukan kali ini saja tren artis dan tokoh publik masuk partai politik. Ada banyak alasan mengapa artis kini banyak yang beralih menjadi politisi. Mulai dari menata jenjang karir hingga ada yang ingin mewakili suara rakyat. Meski kerap menuai pro dan kontra, nyatanya tidak sedikit pula artis yang berhasil masuk partai politik dan menduduki gedung pemerintahan serta lolos ke parlemen. Sudah saya singgung tadi ya saudara, sejumlah artis yang terjun ke dunia politik bahkan sudah ada yang berhasil masuk ke parlemen mewakili konstituennya masing-masing. Kita coba lihat tampak di layar kaca Anda saat ini saudara. Untuk nama pertama Anda kenal ia sebagai seorang penyanyi, Krisdayanti dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Kini menjabat sebagai anggota Komisi 9 DPR RI. Nama berikutnya ada Eko Hendro Purnomo, kalau publik mengenal sebagai Eko Patrio ya, dari Partai Amanat Nasional yang saat ini menjadi anggota parlemen, persisnya di Komisi 6 DPR RI. Belum selesai sampai di situ, ada nama berikutnya Desi Ratnasari yang kita kenal sebagai seorang aktris kawakan dalam sejumlah film, dalam sejumlah serial drama dan banyak lagi karya-karya seninya. Saat ini menjadi anggota parlemen juga di Senayan, Jakarta. Nama berikutnya Dede Yusuf Macan Effendi dari Partai Demokrat yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Berikutnya nih, Rieke Diah Pitaloka. Kalau kita kenal tuh dalam serial komedi tuh sebagai Oneng ya. Dan saat ini menjabat sebagai anggota di Komisi 6 DPR RI. Baru kolom kiri, ada nama kolom kanan berikutnya. Ada Arzetti Bilbina dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang menjabat sebagai anggota Komisi 9 DPR RI. Dari Partai Golkar ada nama Nurul Arifin dan ia menjabat saat ini sebagai anggota di Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nama lain masih dari Komisi 1, Farhan dari Partai Nasdem. Saat ini ditugaskan partai di Komisi 1. Kemudian ada nama lain yakni Rahel Mariam Saidina dari Partai Gerindra. Di komisi yang sama, di Komisi 1 DPR RI, mengurusi bidang pertahanan dan hubungan internasional, begitu ya. Dan nama yang belakangan kita kenal ini sebagai seorang penyanyi, masuk ke Partai Gerindra,
Mulan Jamila sekarang sudah berstatus sebagai anggota Komisi 7 di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kita ke sorotan lain, Saudara. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengapresiasi hasil sejumlah survei yang menunjukkan elektabilitasnya cukup baik sebagai calon wakil presiden 2024. Apresiasi dan ungkapan terima kasih disampaikan AHY usai bertemu sejumlah pengusaha di Kota Batu, Jawa Timur. Menurut AHY, hasil survei yang menempatkan dirinya di posisi yang bagus sebagai calon wakil presiden menandakan adanya harapan publik terhadap apa yang selama ini ia suarakan. Namun, saat ini dirinya bersama Partai Demokrat tengah fokus mengelola isu dan menyerap aspirasi masyarakat serta memperkuat koalisi bersama Nasdem dan PKS. Kalau ada harapan-harapan publik termasuk melalui survei menempatkan AHY pada posisi yang baik, tentu saya amini sesuatu yang baik tersebut. Bagi saya yang paling penting adalah bagaimana upaya besar tadi benar-benar bisa kita kawal. Saya tidak ingin terganggu dengan hal-hal lain. Bagi saya setiap saat mempersiapkan diri dan terus meyakinkan kepada masyarakat bahwa jika masyarakat ingin perubahan dan perbaikan ke arah Indonesia yang lebih baik lagi, hadir Partai Demokrat di sini. Hasil survei Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada akhir 2020 lalu menempatkan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY pada posisi 3 besar sebagai sosok potensial calon wakil presiden. Selain AHY, di posisi 3 besar lainnya ada nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Ini datanya dari 1.220 responden yang tersebar di 34 provinsi. Survei Indikator Politik Indonesia menempatkan nama Ridwan Kamil sebagai sosok calon wakil presiden dengan elektabilitas teratas dengan perolehan 24,1%. Disusul Sandiaga Salahuddin Uno dengan 14,8% dan AHY pada posisi ketiga dengan perolehan 13,6%. Pada posisi keempat dan kelima ada Menteri BUMN Erick Thohir dengan perolehan 10,3% dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebesar 7,6%. PDI Perjuangan angkat bicara soal bubarnya relawan Ganjar Pranowo atau GP Mania. Konsistensi dukungan relawan tidak bisa disamakan dengan partai politik. Kami akan kembali sebentar lagi. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Tempra Drops untuk bayi, Tempra Sirup untuk adik, Tempra Forte untuk kakak. Ingat Mama, ingat Tempra. Besti, basah tuh. Ya, padahal udah pakai roll-on. Nih, roll-on khusus hijabers. Wash roll-on hijab chic baru. Ada Active Burst Fragrance, solusi hijabers aktif. Makin aktif, makin wangi. 2 kali lebih efektif kurangi keringat dan bau badan. Ekstrak green tea, ketiak tampak cerah. 0% alkohol, fix halal. Bener, udah seaktif ini, ketiak tetap kering, nyaman, stay fresh. Wash roll-on hijab chic. Freshnya on, aktifnya on. Kenalin, ini pacarku dan neneknya. Kamu bisa masak gak? Ayo masak! Masak! Pakai ini. Kecap sedap, kental dan gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Lebih enak ya? Pakai selalu kecap sedap dari Wings Food. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Di tengah kesibukan sehari-hari, nggak boleh kalah dari nyeri otot. Oleskan Counterpain Cream, bantu redakan nyeri otot, sendi, dan keseleo. Counterpain dipercaya selama 50 tahun. Untuk mencegah cedera olahraga, pendinginan jadi penting banget buat saya. Bila perlu, oleskan Counterpain Cool untuk sensasi dingin saat olahraga. Siap olahraga, siap Counterpain Geru.
Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Imun Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Imun Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Imun Up. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel, dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh yeah. Cuma di First Media, serba lebih bikin lagi. Cuma di First Media, lebih kencang, lebih kencang, lebih bebas. Cuma di First Media, serba lebih bikin lagi. Cuma di First Media, lebih kencang, lebih kencang, lebih bebas. First Media. Anda masih bersama Kompas TV, Rumah Pemilu 2024. Kelompok relawan Ganjar Pranowo atau GP Mania membatalkan dukungannya untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ketua Umum GP Mania Emmanuel Ebenezer menyebut GP Mania dibubarkan karena tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Salah satu alasannya adalah sebagai tokoh bangsa, Ganjar disebut miskin gagasan. Ditambah lagi belum ada kejelasan akan nasib Ganjar pada Pilpres 2024. GP Mania pertama kali dibentuk pada 2021 lalu oleh relawan Jokowi Mania. Miskin gagasan sampai detik ini tidak ada tawaran apa yang harus dilakukan buat Indonesia ke depan kalau seandainya dia sosok yang benar-benar ingin menjadi presiden atau tokoh bangsa lah ya akan memimpin republik ini, kan tidak ada. Kalau kita ini sekecil-kecilnya kita GP Mania, kita punya gagasan soal apa? Yuk kita rekonsiliasi bangsa ini pasca polarisasi 2017 dan 2019. Kelompok sahabat Ganjar Pranowo mengaku tidak terpengaruh dengan rencana relawan GP Mania yang menarik dukungan untuk Ganjar. Menurut Ketua Kelompok Sahabat Ganjar Pranowo Jawa Tengah, pembubaran merupakan hak kelompok GP Mania. Pembubaran tersebut tidak berimbas pada kelompok relawan Ganjar lainnya. Pembubaran dari itu GP Mania itu hak asasi mereka. Jadi kita Nyom Sewu tidak mau komen lebih lanjut dan lebih dalam. Ada imbasnya nggak Gus ke sahabat Ganjar terkait pembubaran itu? Tentang imbas terhadap sahabat Ganjar Pranowo SGP jelas tidak, karena sendiri lain antara GP Mania dengan SGP itu lain. Di lain pihak, Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Sujono menyebut pembubaran relawan Ganjar Pranowo Mania atau GP Mania tidak ada hubungannya dengan PDI Perjuangan. Bubarnya GP Mania menjadi pembelajaran bahwa konsistensi dukungan relawan tidak bisa disamakan dengan partai politik. Ini mungkin kita terakhir, tidak ada hubungannya dengan partai politik. Demikian pula dengan hubungannya dengan PDI Perjuangan tidak ada hubungannya. Relawan tentunya memiliki mekanisme, memiliki sistem sendiri, dan itu nggak ada kaitannya dengan partai politik, kaitannya dengan PDI Perjuangan. Tidak dipersilakan saja untuk mau mendukung atau tidak mendukung, itu
masing-masing menghadapi kebijakan sendiri. Sudah bergabung bersama Rumah Pemilu kali ini Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, Jawa Tengah, FX Hadi Rudiatmo. Pak Rudi, apa kabar, Pak? Waras, sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini GP Mania dibubarkan, ada komentar, Pak? Ya, mau bubar mau enggak, karena presiden itu dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mencapai di parlemen 20%, suara sah 25%. Kalau relawan dibubarkan nggak ada pengaruhnya terhadap partai dan nggak ada pengaruhnya terhadap yang wong juga belum ada rekomendasi. Kalau menurut saya itu sah-sah saja, nggak perlu ditanggapi. Jadi ya dinamika yang biasa-biasa saja sebetulnya ya. Kalaupun nanti ada biasa. Dukungan lagi ya udah silakan gitu ya. Biasa saja. Kecuali kalau ketua RT-nya mundur lah itu warganya sok pada ribut. Kalau relawan nggak ada masalah. Oke. Tapi kan Anda termasuk orang yang dekat juga nih dengan Pak Ganjar. Ada respon nggak dari beliau soal ini? Nggak ada. Kalau tadi sampaikan Ganjar tidak punya gagasan. Itu yang punya etika itu Ganjar. Karena kalau Ganjar ini tidak mengeluarkan gagasan sekarang, berarti kader PDI Perjuangan itu punya etika. Wong saya itu masih gubernur kok. Ngapain saya mengeluarkan gagasan sekarang? Ini relawan yang gigi mongso kalau minta Ganjar miskin gagasan. Alasannya kan salah satunya itu. Terus alasan yang kedua adalah karena belum ada kejelasan nih Ganjar mau dimajuin jadi capres atau enggak nih dengan PDIP, gimana tuh? Lu ya terserah partai tuh yo. Kan kecuali kalau relawan ada partai ada calon presiden dari relawan. Partai tidak bisa diintervensi oleh relawan. Karena ketua umum PDI Perjuangan itu adalah ketua umum yang menjadi panutan dan beliau itu adalah negarawan sejati yang mau memutuskan apapun. Pertimbangan yang paling utama adalah untuk kepentingan bangsa, negara, bukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga maupun kelompok. Lah sehingga kalau saya ya menunggu apa yang diputuskan ketua umum. Oke, tapi sejauh ini yang Anda pahami dari yang pengalaman Anda pribadi begitu, suara relawan-relawan ini seberapa besar pengaruhnya? Jadi suara relawan-relawan ini kalau perusahaan tidak ada pengaruhnya. Tetapi relawan sama sekali, masa iya Pak? Relawan-relawan yang sejati itu tidak mutungan. Nah, sehingga belum ada kejelasan membubarkan diri. Ya kalau menurut saya ini antari sensasi saja, biarkan saja, nggak perlu tanggapan. Jadi Anda melihat bahwa ini nggak akan membawa pengaruh signifikan untuk PDIP ataupun juga elektabilitas buat Ganjar, nggak akan ada ngaruh signifikan begitu? Enggak ada pengaruhnya. Dan strateginya relawan dengan partai sangat-sangat berbeda jauh kok. Kalau sejauh ini yang Anda ketahui dari GP Mania sendiri sudah pernah ada upaya komunikasi mungkin dengan PDIP soal capres dan hal-hal semacam itu, apa yang Anda ketahui? Oh, kalau yang namanya ketua umum saya itu kan komunikasinya dengan struktur partai, bukan dengan relawan. Relawan itu kan rela berkorban toh. Jadi kalau mau bentuk relawan itu hak mereka, mau membubarkan hak mereka. Namun tidak mungkin akan komunikasi dengan ketua umum partai. Oke. Sehingga penegasannya adalah bahwa ya sudah begitu kan, kalau memang ternyata ada dukungan lagi, nggak apa-apa kalau balik lagi GP Mania mendukung juga nggak masalah menurut Anda gitu? Oh, nggak masalah. Namun saya berpesan saja, jangan gigi mongso bahasa Jawanya. Maksudnya gimana tuh? Artinya kita sudah membentuk relawan, kan mesti menunggu calon presidennya. Nah ini kan belum ada declare semuanya, kan belum ada juga toh. Nah, sehingga mestinya yuk kita sama-sama bersabar menunggu apa yang akan dikeluarkan oleh ketua umum PDI Perjuangan. Oke, tapi kalau yang Anda cermati mundurnya GP Mania mendukung Ganjar ini maju jadi capres, alasannya masuk akal tidak yang dua tadi disebutkan atau jangan-jangan ada maksud lain? Anda menangkapnya gimana tuh? Tidak masuk kalau untuk alasan yang tadi. Tidak punya gagasan.
lantas belum ada kejelasan. Saya tanya dulu, ya, dulu membentuk relawan itu dasarnya apa dulu? Kan begitu? Kan sudah tahu toh proses di kepartean itu kan sudah jelas bahwa presiden, gubernur, bupati, wali kota itu semua ada di pembicaraan di struktur partai di tingkat DPP partai. Nah, sehingga kalau sudah membentuk relawan sekarang, membubarkan sekarang, ya sah-sah saja, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Oke. Tapi kan setidaknya akan ada stigma di masyarakat nih Pak, karena GP Mania sebut ada arah politik yang berbeda. Komentarnya gimana tuh? Ya, kalau saya tidak mau mengomentari ke arah mana tidak. Namun kan saya tahu, yang namanya Noel kan sudah tahu sikap, watak dan perilakunya. Ya biarin aja, nggak ada persoalan. Oke, akhirnya kan ini muncul yang satu pihak bilang cabut dukungan, tapi di pihak lain dengan semangat sama mendukung Ganjar untuk maju di Pilpres bilangnya tetap akan mendukung. Dari partai nggak kepikiran nih mau mempercepat pengumuman capresnya siapa begitu? Kalau dari DPP udah ada kabar belum sih Pak sebetulnya? Oh, itu yang tahu ketua umum. Saya ini kader partai di tingkat kota, ya ketua umum nanti ditunggu saja sambil berdoa kan begitu. Masih jadi kejutan ya, kejutannya ini maka kita tunggu bersama-sama nih Pak Rudi. Baik, Pak Rudi terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami di Kompas TV kali ini. Sehat selalu ya Pak. Ya, sehat Jun. Informasi berikutnya di Rumah Pemilu sesaat lagi. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya objektivitas media massa dalam pemilu, mulai dari proses hingga penyelenggaraan pemilu 2024. Tetap bersama kami. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Hangatnya counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Nyeri otot, counterpain cream. Jika bengkak, kaku, itu gejala peradangan. 4 formula aktifnya terbukti efektif redakan peradangan. Counterpain PXM efektif untuk redakan peradangan. Dari Counterpain. Nih buat kamu, Sedap Selection Singapore Spicy Laksa. Sedapnya rich and creamy. cobain yang sedapnya Korea. 진짜 fresh. Korean cheese보다 네 바보리냐 Korea. Cheesy and chewy noodle. Almost sedapnya. Juga ada yang hangatkan suasana. Korean spicy soup. Pedas, 맛있다. Sedap Selection. Dirty Wings Food. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru. Harpic, formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama? Ingat Tempra. Ada yang ngapain? Mah, rasain deh. Aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Hangatnya counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya counterpain cream untuk redakan nyeri otot. Sensasi counterpain cool untuk pendinginan saat olahraga. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol,
Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neoremasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neoremasil. Ada yang histeris, guys! Bau terasi, bawang! Ekonomi Power Liquid Serai baru! Setetes, bersihkan semua bau sadis. Swagger! Ekonomi Power Liquid Serai. Bau sadis, hilang. Bersihnya gak ada lawan. Besti ngopi gue nih, Top White Coffee. Strong taste, creamy, and smooth taste. Lu harus cobain. Top White Coffee, the authentic taste of white coffee dari Wings Food. Februari diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Kenapa 24 Februari? Salah, saya koreksi. 9 Februari 2023. Hari ini diperingati sebagai Hari Pers Nasional dan puncak peringatannya dilakukan di Sumatera Utara. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya objektivitas dalam pemberitaan media massa terkait masalah pemilu, mulai dari proses hingga penyelenggaraan pemilu 2024. Dalam acara ini, Presiden Joko Widodo berpesan kepada insan pers agar tidak hanya berbicara soal kebebasan pers, tetapi juga tentang pers yang bertanggung jawab. Presiden Jokowi menegaskan sejumlah tantangan yang dihadapi media di Indonesia belakangan ini, termasuk soal keamanan data dalam negeri. Presiden juga meminta media objektif dan tidak terpolarisasi jelang pemilu 2024. Di tengah suasana seperti ini, insan media arus utama, media mainstream, justru sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi. Penting sekali menjadi clearinghouse of information, menyajikan informasi yang terverifikasi dan menjalankan peran sebagai communication of hope yang memberi harapan kepada kita semuanya. Oleh karena itu saya minta semua pihak, baik kepada lembaga pemerintah pusat dan daerah, BUMN, perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat, untuk mendukung keberadaan media arus utama. Memang untuk bisa eksis berkelanjutan media arus utama harus melakukan inovasi-inovasi, harus adaptif terhadap teknologi dan melakukan langkah-langkah strategis. Namun media massa tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus memberikan dukungan. Terakhir, memasuki tahun politik, media massa harus tetap berpegang teguh pada idealisme, objektif, dan tidak tergelincir dalam polarisasi. Kami tutup Rumah Pemilu untuk edisi kali ini. Jangan lupa Senin sampai Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Temui kami kembali hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Tifal Solesa pamit. Sampai jumpa lagi. Tuntutan hukuman 2 tahun penjara membuat Baikuni Wibowo merasa niat baiknya menyalin rekaman CCTV yang mengungkap kebohongan Sambo tak dihargai. Saya memiliki niat yang tulus membantu para penyidik dengan memberikan salinan CCTV tersebut. Tapi niat saya untuk membantu malah membuat saya sampai ke persidangan hari ini. Inilah satu kenyataan bahwa sekeluarga dipermalukan karena saya telah berniat baik. Simak selengkapnya dalam Rosi, Ayah Baikuni. Kejujuran itu mahal. Kamis 9 Februari pukul 8:30 malam. Eksklusif di Kompas TV. Gempa bumi tektonik bermagnitudo 5,4 mengguncang Jayapura Kamis siang pada kedalaman 10 km.
Warga negara Indonesia asal Bali menjadi korban gempa Turki. Melawan tuntutan jaksa, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf meminta bebas dari hukuman 8 tahun penjara. Apa sebenarnya peran Kuat dan Ricky dalam kasus ini? Selamat sore saudara, 3 informasi tadi serta beragam pilihan berita lainnya dari berbagai daerah akan kami hadirkan. Inilah Indonesia Update selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, sebanyak 15 pekerja pembangunan Puskesmas Paro yang sempat diduga disandera KKB berhasil dievakuasi dengan selamat dari distrik Paro, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. Usai dievakuasi, ke-15 pekerja itu dibawa ke RSUD Mimika untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Sebanyak 15 pekerja bangunan puskesmas dievakuasi dari distrik Paro, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan. Para pekerja itu sempat disandra kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Tak hanya itu, kelompok kriminal bersenjata juga sempat mengancam 15 pekerja saat mengerjakan proyek pembangunan puskesmas di distrik Paro, Enduga. Ke-15 pekerja yang berhasil dievakuasi kemudian dibawa ke RSUD Mimika untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Para pekerja nantinya akan dimintai keterangan terkait kejadian dan pengancaman yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di distrik Paro, Enduga. Tadi TNI Polri sudah evakuasi, sudah kita rencanakan mulai kemarin, alhamdulillah sudah dapat 14.20 sudah bisa kita evakuasi semua di Lanut dengan heli Tarakan dan heli Polri, semua dalam keadaan sehat dan sekarang sedang melaksanakan kegiatan check up kesehatan mereka. Tim evakuasi gabungan TNI Polri terdiri dari 4 pasukan Satgas Kopasgat, 5 Satgas Taipur, dan 3 Brimob Satgas Damai Kartes diberangkatkan menggunakan helikopter menuju Enduga. Usai mengevakuasi ke-15 pekerja pembangunan puskesmas, kini aparat keamanan fokus mencari pilot Susi Air Philip Martens. Hingga kini pilot pesawat Susi Air belum ditemukan. Pilot tersebut diduga dibawa oleh kelompok kriminal bersenjata. Tim Liputan, Kompas TV. Gempa bumi tektonik bermagnitudo 5,4 terjadi di Jayapura Kamis siang. Meski berada pada kedalaman 10 km dan tak berpotensi tsunami, gempa mengakibatkan kerusakan sejumlah bangunan. Saudara, inilah salah satu dampak gempa yang terjadi di Jayapura Kamis siang. Peristiwa ini direkam warga yang sempat panik dan berhamburan keluar ruangan karena kuatnya guncangan. Bangunan rumah toko yang berada di atas air ini hancur dan tenggelam. Warga kini bergotong royong untuk mencari tahu apakah orang di dalam bangunan serta mengambil barang yang masih bisa diselamatkan. Gempa bumi tektonik terjadi sejak Rabu malam hingga Kamis pagi tadi, tercatat sebanyak 113 kali. Gempa bumi tektonik terjadi di wilayah Jayapura dengan magnitudo bervariasi dari 2,9 sampai 5. Akibatnya sejumlah fasilitas umum dan tempat ibadah serta rumah warga mengalami kerusakan. Belum ada laporan korban jiwa akibat gempa yang dominan terjadi di wilayah distrik Jayapura Utara ini. Gempa bumi utama yang terjadi pada tanggal 2 Januari 2023 dengan kekuatan 5,4. Pusat gempanya atau sumber gempanya berada di kondisi batuan yang rapuh, mudah patah, dan tingkat elastisitasnya kaku. Di mana jika kasus gempa terjadi di kondisi seperti itu, akan memicu sumber-sumber patahan di sekitarnya dan mengakibatkan akan ada banyaknya gempa bumi susulan.
Saudara, 2 warga Indonesia meninggal dunia dalam gempa bumi bermagnitudo 7,8 di Turki. WNI asal Bali ini meninggal bersama suami dan anak balitanya tertimbun reruntuhan tempat tinggalnya di kota Kahramanmaras, Turki. Ini kan sudah ada nomor 2. Sukarmin tak menyangka harus kehilangan anak, cucu dan menantu untuk selamanya akibat menjadi korban gempa bermagnitudo 7,8 di Turki, Suriah, Senin lalu. Ia pun tak bisa menyembunyikan kesedihannya saat menceritakan musibah harus kehilangan anggota keluarga yang dicintainya di rumahnya di Jalan Nangka Permai, Denpasar, Bali. Sukarmin menyebut anak, menantu asal Turki dan seorang cucu yang masih berusia 1 tahun ditemukan tewas dalam kondisi tak bernyawa, tertimbun reruntuhan tempat tinggal mereka di Kahramanmaras, Turki. Dapat KBRI menceritakan pada istri saya tengah malam bahwa anak ibu sudah ketemu tapi sudah meninggal semua sama cucu, suami, istri, ketiga-tiganya. Tadi sudah dikubur katanya, tidak sempat diliput, mau di video call tadi. Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di antara Turki membenarkan 2 WNI menjadi korban meninggal akibat gempa bermagnitudo 7,8. Kita mendapatkan informasi bahwa ada 2 warga negara Indonesia yang menjadi korban meninggal, yaitu 1 ibu beserta anaknya yang saat ini sudah dibantu oleh tim untuk proses pemulasaraannya. Menurut rencana akan dimakamkan di Kahramanmaras. Kemudian, sebagaimana diinformasikan sebelumnya, juga ada 10 warga negara Indonesia yang menderita luka-luka, yang juga itu sudah mendapatkan penanganan. Gempa bermagnitudo 7,8 mengguncang Turki dan Suriah Senin waktu setempat. 12.000 orang lebih dilaporkan meninggal dunia dan 2 diantaranya adalah warga negara Indonesia yang tewas tertimbun reruntuhan tempat tinggalnya di Kahramanmaras, Turki. Ananda Bagus, Kompas TV Denpasar, Bali. Untuk jelasnya, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Kiki Syah. Korban rencananya akan dimakamkan di mana dan kapan, Kiki? Baik, Ivo dan juga saudara, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa beberapa waktu lalu, di 6 Februari 2023, tepatnya di daerah Kahramanmaras, Turki, terjadi gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8. Dan korban bernama Nia Marlinda yang berasal dari Bali dan dikabarkan telah dikuburkan, disemayamkan kemarin di hari Rabu kemarin, dan saat ini sanak keluarga sudah mendapat konfirmasi bahwa benar Nia Marlinda beserta anak dan suaminya menjadi korban dari gempa di Turki. Ivo. Berarti kedua korban dimakamkan di Turki, dan setelah dimakamkan keluarga baru mendapatkan informasi bahwa anggota keluarga mereka meninggal dalam bencana gempa ini. Begitu, Kiki? Sebelumnya sudah dikabarkan dan diteliti lebih lanjut bahwa bapak dari korban yang bernama dengan Muhammad bapak korban Muhammad Sukarmin itu dikabarkan oleh KBRI terkait peninggalan anaknya, menantu dan cucunya. Anaknya sendiri Nia Marlinda dan suaminya bernama Yasin Kalisir yang merupakan dosen bahasa Inggris, dan juga anaknya Barkay Azka. Dan korban kemudian sudah dikabarkan sebelum dimakamkan kepada sanak keluarga, dan akhirnya dimakamkan kemarin di Turki, tepatnya di Kahramanmaras pada hari Rabu kemarin. Ada yang berangkat ke Turki tidak, Kiki, anggota keluarga yang dari Bali? Dari sanak keluarga yang ada di Bali tidak melakukan kunjungan ke Turki, namun informasi dan komunikasi yang dibangun oleh KBRI bersama sanak keluarga sudah berlangsung bahkan dari sebelum dimakamkan korban, yaitu Nia Marlinda bersama suami dan anak. Ivo. Ini keluarga mendapat kabar mengenai anaknya menjadi korban gempa dari mana, Kiki?
Baik, informasi yang diterima oleh keluarga, yaitu Muhammad Karmin, khususnya dari ayah dari korban, itu mendapatkan informasi terkait kemeninggalan putrinya dan juga menantu serta cucunya itu berasal dari KBRI. KBRI sendiri yang mengabarkan langsung kepada pihak keluarga dari korban. Adakah upaya dari pihak keluarga di Bali untuk bisa terbang ke Turki? Sejauh ini pihak keluarga menyerahkan kepada KBRI segala hal dan wewenang untuk dimakamkannya ataupun diprosesnya jenazah almarhumah beserta suami dan cucu, mengingat kondisi di Turki dan di Suriah kurang kondusif untuk dikunjungi, sehingga dari pihak korban sendiri memutuskan dan memberikan wewenang kepada KBRI untuk menangani baik itu penanganan maupun pemakaman dari korban sendiri. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Kiki Syah melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Saudara, melawan tuntutan jaksa, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf meminta bebas dari hukuman 8 tahun penjara. Apa sebenarnya peran Kuat dan Ricky dalam kasus ini? Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda di Indonesia Update. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru, Rose Pizza. Cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza, selalu lebih beda sayangnya. Kek, jajan yuk. Ayo. Kakek mau yang itu juga dong. Tapi gigi kakek kan. Gak usah khawatir. Yuk, jajan sepuasnya. Wah, sekarang kakek bisa makan apa aja. Poliden adhesif membuat Anda bisa nikmati tiap gigitan dengan kuat selama 12 jam dan mencegah terperangkapnya sisa makanan. Gunakan Poliden Cleanser, membunuh bakteri 10 kali lebih kuat dibanding pasta gigi. Poliden, bebas nikmati semua makanan Anda. Sendi sehat, semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, Nyeri otot. Nyeri otot, nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Kita selalu diandalkan. Cepetan yuk. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta Tablet. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta. Cepat sikat sakit mah. Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, Nyeri otot. Nyeri otot, nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Morinaga Cilgo, untuk daya tahan tubuh Arsy dan Arsya. Morinaga Cilgo, bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau.
Daya tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holisticare Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holisticare Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Saudara, hari ini menjadi hari terakhir pembelaan anak buah Sambo dalam kasus perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria menyampaikan tanggapan atas replik jaksa penuntut umum. Terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dituntut 3 tahun penjara atas kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua. Kedua anak buah Sambo hari ini masih menjalani sidang pembelaan terakhirnya. Dalam pembelaan, tim penasihat hukum Hendra dan Agus menolak tuntutan jaksa. Tak hanya Hendra dan Agus Nurpatria, pembelaan terakhir dari anak buah Sambo sebelumnya dilakukan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tim penasihat hukum menyatakan menolak seluruh dalil yang disampaikan jaksa dalam tuntutan dan replik. Pengacara juga menyinggung soal kejujuran Arif dalam penanganan kasus ini. Arif Rahman sebelumnya dituntut 1 tahun penjara. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo, bahwa kami menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh saudara penuntut umum dalam surat tuntutan akuo dan replik akuo, serta kami tetap pada dalil-dalil nota pembelaan yang telah kami sampaikan sebelumnya. Tiba-tiba Bapak, ini ada amplop isinya uang untuk kalian. Kan yang paling dekat sama Bapak Richard duduknya, Ricky baru saya paling ujung. Richard, buat kamu 1, buat Kuat 500, buat Ricky 500, katanya begitu. Bumi ini merupakan gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Kota Jayapura dengan skala intensitas 5 mmi. Artinya, getaran dirasakan hampir semua penduduk dan membangunkan orang yang tidur ini ya. Dan dampaknya dapat mengakibatkan retakan pada dinding. Nah, untuk intensitas 5 mmi ini tadi dirasakan di daerah Jayapura. Kemudian untuk daerah Kabupaten Kerom tercatat guncangan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Dan juga dengan intensitas 4 mmi itu kita bisa melihat lampu bergoyang, barang-barang yang tergantung bergoyang, ya, dinding bergetar, pintu berderik, ya. Jadi sudah terlihat ada getaran atau goyangan dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian berikutnya dirasakan pula di daerah kabupaten, jadi kalau tadi Kota Jayapura, nah yang berikut ini adalah Kabupaten Jayapura dengan skala intensitas 3 mmi. Artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan truk berlalu.
Nah, dampak gempa bumi ini dilaporkan menimbulkan kerusakan pada beberapa bangunan di Jayapura. Kemudian, dari hasil pemodelan numeris, gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Nah, berdasarkan hasil pengamatan BMKG, sejak 2 Januari tahun ini hingga hari ini 9 Februari 2023 pukul 14.25 telah terjadi gempa bumi di wilayah sekitar kota Jayapura sebanyak 1079 kali, termasuk hari ini. Jadi ini bukan satu-satunya gempa yang terjadi, namun sejak 2 Januari hingga hari ini di Jayapura, di kota Jayapura dan sekitarnya telah terjadi 1079 kali kejadian gempa dan 132 kali diantaranya dirasakan oleh masyarakat. Sehingga sudah sejak beberapa waktu lalu, belum lama lalu, BMKG menggencarkan sosialisasi kewaspadaan gempa bumi sebelum kejadian gempa bumi ini. Jadi ada beberapa kali sosialisasi FGD seminar untuk meningkatkan kewaspadaan kejadian gempa bumi, bahkan diselenggarakan pula bersama Ikatan Ahli Geologi Indonesia dan Himpunan Ahli Geofisika Indonesia. Jadi kami juga berterima kasih kepada tentunya dengan pemerintah daerah, bahkan wali kota dan ada juga wakil bupati, para pejabat daerahnya juga ikut berpartisipasi aktif dalam acara sosialisasi tersebut dan dihadiri pula oleh Deputi Geofisika BMKG bersama Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Poinnya adalah kewaspadaan, kesiapsiagaan sudah disiapkan beberapa waktu yang lalu. Rekomendasi yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat, dihimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan juga agar masyarakat menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa tersebut. Mohon periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal Anda apakah masih cukup tahan gempa. Ataupun pastikan tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang dapat membahayakan kestabilan bangunan sebelum Anda kembali masuk ke dalam rumah. Juga pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, yaitu melalui Instagram atau Twitter @info_bmkg, melalui website www.bmkg.go.id atau Inatus BMKG Go.id, juga dapat melalui Telegram channel Inatus BMKG atau melalui mobile apps iOS dan Android Info BMKG, serta melalui WRS BMKG atau sekali lagi Info BMKG. Demikian yang perlu disampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan media dan Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Diparita Parnawati atas penjelasannya. Mungkin di sini juga hadir Pak Deputi Bidang Geofisika. Jika ingin menambahkan, Bapak. Tahan tubuh harus selalu siap 24 jam. Minum Holistic Care Ester C yang bekerja 24 jam dalam tubuh. Bantu jaga daya tahan tubuh dan lebih tidak perih di lambung. Holistic Care Ester C. Yakinkan langkah sehatmu. Bukan gini katakan saya. Ini yang baru. Rose Pizza.
cara ungkapkan sayang yang belum pernah ada. Pizzanya bikin berbunga-bunga. Rose Pizza, selalu lebih beda sayangnya. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan diri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kita selalu diandalkan. Cepetan yuk. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta Tablet, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Duh, susah banget dibersihin. Hai Bu, boleh pakai toiletnya? Sudah cukup bersih belum ya? Pembersih lantai buat lantai. Pindah ke cara baru, Harpic. Formula lebih kental, menghilangkan noda dan kerak dengan lebih mudah, 10 kali lebih bersih. Ingat toilet, ingat Harpic. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk stroberi banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Data Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Tiba-tiba Bapak, ini ada amplop isinya uang untuk kalian. Kan yang paling dekat sama Bapak Richard duduknya, Ricky baru saya paling ujung. Richard, buat kamu 1, buat kuat 500, buat Ricky 500, katanya begitu. Saudara, rencana Sambo memberikan uang sebesar 500 juta rupiah kepada Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf terbongkar di persidangan. Namun keduanya membantah hadiah itu sebagai uang tutup mulut. Melawan tuntutan jaksa, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf meminta bebas dari hukuman 8 tahun penjara. Apa sebenarnya peran Kuat dan Ricky dalam kasus ini? Berikut ulasannya bersama jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Perasaan bersalah nggak? Kalau dibilang bersalah, saya lebih mengatakan kalau menyesali kejadian seperti ini. Menyesali ya? Iya. Ya.
Saudara merasa bersalah? Kalau bersalah saya belum tahu salahnya yang pastinya gimana. Ya. Tapi kalau sedih menyesal iyalah, apalagi ke keluarga almarhum. Apapun itu Joshua kan kenal saya. Dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua, ada 2 nama lagi di luar nama-nama yang sering kita dengar, tetapi dianggap jaksa penuntut umum juga memiliki peran dalam kematian Yosua Huta Barat. Yang pertama, Kuat Ma'ruf. Yang kedua adalah Ricky Rizal. Apa perannya? Saya akan gambarkan kepada Anda peristiwa di Magelang. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah Kuat Ma'ruf. Kuat mengaku bersaksi di depan majelis hakim bahwa melihat Yosua Huta Barat sempat beberapa kali wirawiri naik turun tangga. Merasa curiga tapi tak banyak yang dilakukan, Kuat membiarkan hal itu sampai akhirnya dia mendengar teriakan dari asisten rumah tangga yang lain, Susi. Saat dipanggil oleh Susi, yang dilakukan oleh Kuat adalah naik ke atas membopong Putri Chandrawati masuk ke dalam kamar. Ada hal yang disampaikan Kuat, jangan sampai ada duri di keluarga kita. Setelah itu Kuat turun dan yang dilakukan adalah mengambil pisau yang ada di dapur lalu mengejar Yosua Huta Barat. Tak banyak yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf apa yang menyebabkan Kuat Ma'ruf ingin mengambil pisau tersebut dan juga mengejar Yosua Huta Barat. Mendengar ada keributan di lantai 1, Putri Chandrawati yang saat itu berada di lantai 2 di dalam kamarnya langsung menelpon Eliezer dan juga Ricky Rizal, meminta agar keduanya cepat kembali ke rumah. Tetapi saat Ricky Rizal sampai di kediaman Putri Chandrawati yang ada di Magelang, peristiwa kejar-kejaran antara Kuat Ma'ruf dan juga Yosua Huta Barat sudah selesai. Ricky mengaku sempat mengecek di mana pisau yang dibawa oleh Kuat itu berada. Melihat pisau sudah kembali ke dapur, yang dilakukan oleh Ricky Rizal adalah mengamankan senjata milik Yosua Huta Barat. Setelah mengamankan senjata, yang dilakukan Ricky adalah bertemu dengan Putri Chandrawati. Kemudian yang disampaikan adalah permintaan untuk memanggil Yosua Huta Barat. Mencari Yosua berada di dalam rumah, Ricky mengaku tak bisa menemukan Yosua Huta Barat sampai akhirnya menyadari bahwa Brigadir J atau Yosua Huta Barat berada di garasi tetangganya. Berbincang sebentar, membujuk Yosua untuk mau bertemu dengan Putri Chandrawati. Akhirnya Yosua mau menemui Putri Chandrawati. Bersama-sama naik ke lantai 2 menemui Putri Chandrawati. Hanya Yosua Huta Barat yang masuk ke dalam kamar. Ricky saat itu berjaga di area depan. Yang kemudian didengar oleh Ricky memang hanya sayup-sayup suara saja. Bahkan dalam keterangannya pada saat proses persidangan berlangsung, Ricky mengaku tak yakin apa yang dibicarakan oleh keduanya. Singkat cerita, rombongan yang di dalamnya ada Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal berangkat menuju ke Jakarta yang ditulis oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutan, baik itu untuk Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf adalah keduanya dinilai ikut terlibat dalam skenario. Meskipun Ricky Rizal menolak untuk menembak, Kuat Ma'ruf tak melakukan apa-apa, hanya mengawasi saja dan menutup beberapa pintu dan juga jendela yang ada di Duren 3. Tetapi menurut jaksa penuntut umum, skenario sebetulnya sudah ada sejak berada di Magelang. Ricky Rizal yang mengamankan senjata, Kuat Ma'ruf yang membawa pisau, ini memperberat dan juga merugikan keduanya. Baik Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf dituntut pidana selama 8 tahun pidana penjara, sama dengan Putri Chandrawati, lebih rendah dari Richard Eliezer. Keduanya sudah menyampaikan nota pembelaan bahwa merasa bahwa tidak ada keterlibatan sama sekali dengan skenario yang ada. Tetapi lagi-lagi keputusan ada di majelis hakim. Apakah majelis hakim akan berpihak pada jaksa penuntut umum dan mengabulkan tuntutan dari jaksa penuntut umum, atau justru jaksa penuntut umum punya penilaian yang berbeda? Kita nantikan bagaimana keputusannya pada pekan depan. Saudara, terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf kompak merasa menyesal atas pembunuhan Yosua. Perasaan ini disampaikan keduanya saat menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa Senin lalu.
Terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Senin 9 Januari 2023 lalu. Cukup majelis. Dalam persidangan, Ricky Rizal yang diperiksa pertama dicecar hakim dengan sejumlah pertanyaan. Poin-poin pertanyaan hakim diantaranya adalah seputar Ricky yang menolak Sambo saat diperintah menembak Yosua. Ricky mengikuti skenario Sambo bahwa Yosua menembak duluan. Kesaksian Ricky soal diberi ponsel dan uang 500 juta rupiah. Ricky transfer uang operasional 200 juta rupiah dari ponsel Yosua. Dan Ricky siapkan barang-barang Yosua untuk dikirim ke Jambi. Di persidangan, hakim juga menanyakan perasaan Ricky terhadap peristiwa pembunuhan Yosua. Ricky pun menjawab dirinya sedih dan menyesali mengapa pembunuhan Yosua terjadi. Kami ingin tahu bagaimana perasaanmu sekarang. Saya merasa sedih atas semua yang saya alami, Yang Mulia. Hanya sedih? Siap, Yang Mulia. Nah, selain itu, selain merasa sedih? Ya, saya tidak menyangka kalau saya akan mengalami hal yang seperti ini, Yang Mulia. Kamu tidak ada merasa bersalah apa tidak? Saya menyesali kenapa Jangan, pertanyaan saya jadi jawab ya. Kamu merasa bersalah apa tidak? Itu saja dulu, biar kami tahu. Mohon izin Yang Mulia, bersalah atas apanya, Yang Mulia? Atas kejadian ini, ada perasaan bersalah enggak? Enggak. Kalau dibilang bersalah, saya lebih menyampaikan kalau menyesali kejadian seperti menyesali ini. Ya, iya, gitu ya. Iya, Yang Mulia. Nggak jadi. Setelah Ricky Rizal, giliran Kuat Ma'ruf yang diperiksa sebagai terdakwa. Hakim juga mencecar Kuat dengan sejumlah pertanyaan. Poin-poin pertanyaan hakim terhadap Kuat Ma'ruf diantaranya adalah soal Kuat tak tahu siapa yang mengajak Yosua ke rumah Duren 3. Kemudian Kuat tak melihat Sambo pakai sarung tangan. Lalu soal Kuat dijanjikan uang 500 juta rupiah. Kuat melihat Eliezer tembak Yosua lebih dari 3 kali. Serta Kuat melihat kamar Putri tertutup saat penembakan. Di akhir sidang, hakim juga menanyakan perasaan Kuat terhadap kasus pembunuhan Yosua. Kuat mengaku sedih dan menyesal atas terjadinya pembunuhan Yosua. Saudara merasa bersalah? Kalau bersalah saya belum tahu salahnya yang pastinya gimana, ya, Yang Mulia. Betul. Tapi kalau sedih menyesal iyalah, apalagi ke keluarga almarhum lah. Apapun itu Joshua kan kenal saya. Tim Liputan, Kompas TV. Tiba-tiba Bapak, ini ada amplop isinya uang untuk kalian. Kan yang paling dekat sama Bapak Richard duduknya, Ricky baru saya paling ujung. Richard, buat kamu 1, buat Kuat 500, buat Ricky 500, katanya begitu. Saudara, akibat korsleting dari sepeda motor pembeli BBM dengan jaringan, 1 SPBU di Bali terbakar. Informasi ini kami hadirkan setelah jeda. Kita selalu diandalkan. Cepetan yuk. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta tablet, cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Semua tahu, kacang hijau sumber protein dan kaya serat. Kebaikannya ada di Energen kacang hijau. Makin lengkap nutrisinya. Makin enak, ada green deal-nya. Kenyangnya juga lebih lama. Yuk setiap hari sarapan Energen kacang hijau. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that?
everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Saatnya beralih ke Hemaviton Action Total Care Immune Up. 3 action benefit, bantu jaga daya tahan tubuh, stamina, dan kesegaran. Immune Up, Stamina on, full action seharian. Hemaviton Action Total Care Immune Up. Sejak 1972, PT Taiso telah memproduksi obat berkualitas. Quality control ketat, modern, dan higienis. Menghasilkan Tempra yang dipercaya dari generasi ke generasi. Ingat Mama, ingat Tempra. Tempra Drops untuk adik bayi, pipetnya terlindungi. Tempra sirup untuk si kecil, dengan gelas takar lebih tepat. Untuk kakak, Tempra Forte. Ingat, Tempra tak perlu dikocok. ingat Mama, ingat Tempra. Ade ngapain? Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, aqua dulu. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Neoremasil. Neoremasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegalinu. Neoremasil, nyeri otot dan pegalinu reda, rezeki datang. Neoremasil. Baru sembuh nih setelah 5 hari sakit. Dulu Adi juga, sekarang udah nggak lagi. Apa rahasianya? Kami mandi dengan Dettol setiap hari. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman. Dettol. Tunjukkan isi hatimu dengan Cadbury Pop Heart. Ni buat kamu Sedap Selection Singapore Spicy Laksa. Sedapnya rich and creamy. cobain yang sedapnya Korea. 진짜 프랑스. Korean cheeseburger. 니 바버린야 Korea. Cheesy and chewy noodle. Omostamnya. Juga ada Yang hangatkan suasana. Korean spicy soup. Pedas 맛있다. Sedap Selection. Dirty Wings Food. Saudara, sebuah SPBU di Pulau Nusa Ceningan, Kabupaten Kelungkung, Bali terbakar. Kebakaran diduga dari korsleting listrik yang terjadi di salah satu motor milik warga yang tengah mengisi bahan bakar. Percikan api yang muncul dari sepeda motor dengan cepat menyambar ke jerigen yang berisi bensin. Upaya pemadaman dilakukan dengan menggunakan alat seadanya dan dibantu warga setempat karena di wilayah ini belum tersedia mobil pemadam kebakaran. Masyarakat yang di sana mengambil ya SPBU menggunakan jerigen. Nah, pada saat pengisian ya kemudian mau keluar dari areal SPBU tersebut, kendaraan motornya itu mengeluarkan api. Nah, kemudian panik ya. Jadi masyarakat ini panik meninggalkan kendaraan sepeda motornya sehingga terjadilah tumpahan, itu jerigennya jatuh, kemudian terjadi tumpahan dan menyambar api yang ada di kendaraan atau sepeda motor tersebut. Saudara, bagaimana arus lalu lintas sore hari ini? Kita segera tanyakan kepada petugas NTMC Polri, Bribtu Yasinta. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Ivo dan selamat sore saudara. Saatnya kita akan lihat bagaimana situasi lalu lintas pada sore hari ini. Ada sejumlah titik yang akan kita pantau berdasarkan pertanyaan dari sahabat Kompas TV di Instagram. Langsung saja kita lihat pertanyaan pertama dari akun Zelda Ramadhani. Mohon info lalu lintas wilayah Cempaka Putih sore ini. Baik, bisa kita lihat bersama dari CCTV kami yang berada di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Pada umumnya situasi arus lalu lintas di sana
sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Bahkan sesekali tampak tersendat, khususnya dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok, ataupun Cawang, di mana pelambatan kecepatan menjelang traffic light mencapai 200 meter ke belakang yang didominasi kendaraan pribadi roda 4, namun selepasnya kondusif lancar. Sedangkan untuk arah sebaliknya saat ini tampak lengang dengan laju kendaraan yang melintas berkisar 30 hingga 40 km per jam. Perlu diketahui bahwa simpang Cempaka Putih ini merupakan salah satu titik lokasi penerapan tilang elektronik atau ETLE. Untuk itu kami himbau para pengendara agar senantiasa mematuhi rambu-rambu lalu lintas, patuhi marka jalan dan tetap pada jalur yang benar demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua dari akun Devi Vera, lalu lintas di Subang sore ini, mohon infonya. Baik, langsung saja kita lihat dari CCTV kami yang... Saudara, gempa bumi tektonik bermagnitudo 5,4 mengguncang Jayapura, Papua. Anda saat ini menyaksikan breaking news terkait gempa bermagnitudo 5,4 yang mengguncang Jayapura, di mana 4 warga dilaporkan meninggal dunia akibat gempa ini. Korban tewas dievakuasi dari kafe yang rubuh di daerah Rukodok 2, Jayapura. Hingga saat ini masih terus dilakukan pendataan. Tidak tertutup kemungkinan masih ada korban jiwa lainnya. Gempa bumi tektonik bermagnitudo 5,4 ini terjadi di Jayapura meski berada pada kedalaman 10 km dan tak berpotensi tsunami. Gempa mengakibatkan kerusakan di sejumlah bangunan. Situasi ruko. Ada orang bisa apa ya, Bos? Ada orang di dalam. Ini lihat. Mata ini. Ini posisi. Ada orang lewat di sini. Gempa bumi tektonik terjadi sejak Rabu malam hingga Kamis pagi tadi. Tercatat sebanyak 113 kali gempa bumi tektonik ini terjadi di wilayah Jayapura dengan magnitudo bervariasi dari 2,9 sampai 5. Akibatnya sejumlah fasilitas umum dan tempat ibadah serta rumah warga mengalami kerusakan. Belum ada laporan korban jiwa akibat gempa yang dominan terjadi di wilayah distrik Jayapura Utara ini. Gempa Gedung Pasca ini. Ada yang sudah mau jatuh. Dipengaruhi oleh ketahanan bangunan terhadap gempa dan juga jarak jarak epicenter tidak hanya vertikal kedalaman dengan kedalamannya, tapi juga jarak epicenter terhadap lokasi kita. Kalau epicenternya jaraknya cukup jauh, posisinya hiposenternya dalam, magnitudonya tinggi, meskipun magnitudonya tinggi tetap alhamdulillah tidak menimbulkan kerusakan. Mungkin Pak Daryono atau Pak Deputi mau menambahkan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi penjelasan Ibu tadi sangat jelas sekali. Juga di contoh seperti di Cianjur, itu kondisinya tanahnya dalam kondisi labil. Pada saat itu lagi musim hujan secara hampir 1 bulan, sehingga kondisi tanah labil ini juga bisa memperparah keadaan karena gonjangan, walaupun magnitudenya hanya 5,6. Dan kedalamannya dangkal. Mungkin kalau itu kedalaman yang disampaikan Ibu dalam, mungkin nggak seperti Cianjur seperti itu. Untuk itu kita kaitkan dengan gempa Jayapura, saya harapkan masyarakat juga waspada, karena saat ini juga kondisinya seperti itu Jayapura ya, dan tolong masyarakat mungkin tinggal di lereng-lereng gunung ya, di bukit-bukit juga perlu waspada, karena aktivitas ini juga bisa membahayakan. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak. Pak Daryono gimana? Ibu mohon izin ya di Jayapura, mohon izin. Apa ini internal saja Bu ya? Enggak. Ini kita press conference Pak. Jadi kita dengarkan pertanyaan dari para. Ya, pertanyaan kita cukup. Ya.
dari para media. Mungkin kalau belum, mungkin kita bisa ke mana, ke Mbak Ririn kembali, ya? Iya, Bu. Baik, terima kasih Ibu Dikorita, Pak Deputi Bidang Geofisika. Jadi ada beberapa faktor ya Bu yang mempengaruhi gempa merusak atau tidak merusak. Salah satunya magnitudo, kedalaman, dan seperti yang dikatakan Pak Deputi adalah tipografinya juga seperti itu ya Pak. Baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya Ibu dari Berna It Today Jakarta. Beliau bertanya terkait kondisi Gunung Sikuk sendiri di masa gempa bertubi-tubi, bagaimana Bu aktivitasnya? Mungkin ada relasinya antara gempa dengan aktivitas gunung di Jayapura. Oh, begitu. Ya, baik. Bisa ada pengaruh, tapi bisa juga tidak. Nah, namun mohon maaf, kami di BMKG itu tidak berwenang untuk memonitor kondisi gunung api. Jadi bisa silakan dimonitor melalui aplikasi mobile phone milik ESDM, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, di bawah Badan Geologi atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Beliau-beliau yang melakukan monitoring. Kami ada koordinasi, namun untuk menjawab lebih tepat, otoritas kewenangannya ada di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, atau silahkan membuka aplikasi mobile phone Magma Indonesia yang disiapkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Demikian, Mbak. Baik, berarti ada pengaruhnya maupun tidak pengaruhnya ya Bu? Ada yang mengaruh, ada yang tidak ya Bu? Kami tidak tahu ya. Sehingga mohon maaf karena kami tidak memiliki data. Ya, jadi datanya ada di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Siap Ibu. Baik, mohon maaf. Siap Ibu, karena susinya beda ya Ibu ya. Iya, nanti salah kami bicara. Siap. Baik, mungkin dari teman-teman media yang ingin bertanya lagi atau masyarakat yang ikut bergabung di Zoom atau media dari TV One atau media yang hadir langsung, silakan bertanya kalau masih ada. Kalau tidak ada mungkin cukup Ibu. Terima kasih. Sebelum ditutup mungkin ada closing statement dari Ibu seperti biasa. Baik. Terima kasih. Mohon maaf Bu, di link YouTube banyak pertanyaan. Mungkin silakan. Co-host bisa membantu di link YouTube, dipilih beberapa. Ada tidak? Ada. Sudah. Ya, Oke, sudah. Sudah kurang lebih sama Ibu. Sama. Ya. Mungkin closing statement Bu dari Ibu Kepala BMKG. Baik, terima kasih Ibu Bapak dan rekan-rekan media semuanya. Satu yang perlu dipahami, kita ini berada dalam wilayah zona tumbukan lempeng-lempeng aktif. Jadi tidak hanya di Jayapura, tapi hampir di seluruh wilayah Indonesia merupakan wilayah yang rawan gempa bumi. Nah, sehingga mari kita bangun budaya untuk siap untuk selalu mengantisipasi, selalu waspada terjadinya gempa bumi. Sehingga seperti di Jayapura ini, menurut saya contoh yang bagus. Sebelum kejadian gempa bumi sudah ada kesiapsiagaan dengan berbagai langkah sosialisasi, langkah pemahaman agar masyarakat tahu apa yang harus dilakukan sebelum gempa, misalnya menyiapkan bangunan tahan gempa, menyiapkan perabotan-perabotan yang aman, tidak mudah terguling menimpa tubuh kita, dan menyiapkan perabotan yang dapat untuk berlindung pada saat terjadi gempa dan kita belum sanggup untuk lari keluar. Serta artinya menyiapkan beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah kejadian. Jadi kata kuncinya, kita berada di daerah rawan gempa, mari kita perkuat kapasitas kemampuan kita untuk melindungi diri, untuk menolong diri, untuk siap
dalam menghadapi bencana tersebut agar tidak terjadi korban jiwa dan kerugian. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dwi Korita selaku Kepala BMKG, Bapak Deputi Bidang Geofisika dan Kapus Gempa Bumi dan Tsunami. Baik, teman-teman media, masa kami sangat berterima kasih dan menghimbau lagi-lagi kepada teman-teman untuk terus jangan lelah menyebarkan informasi terkait gempa bumi dan tsunami, dan bagi masyarakat sesuai arahan dari Ibu Kepala BMKG tetap tenang dan waspada karena wilayah wilayah Indonesia berpotensi terjadinya gempa bumi dan tsunami. Dan mohon izin kalau terkait informasi korban. Saudara, Anda baru saja mendengarkan keterangan dari Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati terkait gempa magnitudo 5,4 yang mengguncang kota Jayapura. Meski gempa bumi tidak berpotensi tsunami, getaran dirasakan hampir seluruh penduduk dan menyebabkan retakan serta kerusakan bangunan di sejumlah tempat di Jayapura. Saudara, hingga Kamis siang, Kapolres Jayapura juga menyatakan ada 4 korban meninggal dunia akibat gempa. Tidak menutup kemungkinan korban akan bertambah karena masih dalam pendataan. Ada 4 itu yang meninggal dunia ya. Kemudian yang 3 masih kondisi luka-luka. Tapi nanti kami pastikan terkait dengan identitas. Ya. Kemudian juga di samping kejadian di daerah apa namanya ini Cerita Cafe, ini juga ada kebakaran ya, tapi sudah diantisipasi semua dan api sudah di daerah Hamadi ya, sudah padam semua ya. Nah, kita berharap tentunya masyarakat tetap waspada ya, tetap waspada terutama yang ada di dalam ruangan ya. Jadi kalau memang ada di ruangan, di rumah bertingkat lebih bagus ya, ini keluar tapi jangan mengganggu jalur lalu lintas supaya tetap aktivitas lalu lintas ya, karena tentunya kita petugas juga ada yang melakukan upaya-upaya pertolongan, ini bisa aksesnya bisa mudah ya. Untuk jenis kelamin tadi korban laki-laki berapa? Nanti kami pastikan ya, saya belum bisa ini jelaskan. Kemudian selain di sini mungkin ada kerusakan lain sudah ada. Kalau kerusakan masih dicek ya, masih didatakan, tapi yang kelihatan ini tadi saya bilang di daerah ruko, pertokoan, kemudian yang ada kebakaran tadi, itu dampak daripada gempa. Saudara, Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Selanjutnya akan ditemani oleh rekan kami Audrey Chandra. Terima kasih, sampai jumpa. Kesehatan aku percaya Sido Muncul. Sido Muncul suplemen dibuat dengan bahan yang baik, riset yang panjang, quality control ketat, dalam bentuk soft kapsul dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda Counterpain-nya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Ready? So it all started when I was at a friend's party. Mia, can you send me that? Sure. Everyone keeps asking. Mia, can you send me that? Even my French neighbor. I mean, all the time. Can you send me that? I'm not making this up. Hey, can you send me that? Everyone. Sure. Samsung Galaxy S23 Series 5G. Pre-order now. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh yeah. Ade ngapain? Mah, rasain deh, aku udah nggak panas. Aku boleh sekolah lagi kan? Ade bentar lagi sembuh. Biar sehat terus, Ade mesti banyak minum. Nih, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan, sebagaimana alam ingin kamu meminumnya. Untuk kesehatan keluargaku, Aqua